Bertempat di dalam istana kekaisaran Great Zhou, seorang pemuda bernama Zhou Yuan tengah merintih menahan rasa sakit ketika racun naga yang tertanam di dalam tubuhnya mulai aktif. Namun berkat bantuan sang ibunda ratu yang melakukan transfusi darah kepadanya, rasa sakit yang dialami oleh Zhou berhasil diredam. Ketika melakukan pengecekan, Pak Tabib menginformasikan kepada Raja dan Ratu bahwa anaknya berhasil selamat. Namun racun naga sebelumnya akan kembali muncul dalam 3 tahun lagi. Dan untuk bisa menekan racun tersebut, satu-satunya jalan ialah membuka 8 meridian Zhou Yuan yang masih belum muncul. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan memberikan tingkatan ranah di dalam Donghua ini. Perhatikan teman-teman. Yang pertama ada H Great Meridian, lalu ada Kino Rising, Alpha Origin, Divine Dwelling, Heavenly Sun, Nascent Source, Law Domain, Saint, dan God. Sebagian dari penanaman memiliki tahapan yang berbeda. Untuk detailnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Transfusi darah yang dilakukan oleh Ratu demi menyelamatkan sang anak juga tidak boleh lagi dilanjutkan karena racun naga Zhou Yuan yang aktif selama 3 tahun sekali akan bertambah semakin kuat. Itulah mengapa mereka harus mencari metode lain agar Zhou Yuan tetap bisa bertahan hidup. Dari arah lain, Zhou Yuan yang sadarkan diri dan mendengar bahwa umurnya cuma tersisa 3 tahun lagi, selanjutnya meminta penjelasan terkait dengan racun naga yang memberikan rasa sakit dan bersemayam di dalam tubuhnya. Merasa sudah tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi, sang ayah kemudian mulai menjelaskan. Dikatakan olehnya bahwa di masa ini terdapat sebuah kekaisaran besar yang sedang mengalami kemajuan pesat. Mereka memiliki banyak Genesis Master, kekayaan maupun sumber daya yang melimpah, dan mereka bernama Kekaisaran Great Wu. Faktanya di masa lalu Kekaisaran Great Wu ini merupakan bawahan yang melindungi Kekaisaran Great Zhou. Akan tetapi 10 tahun yang lalu pihak Great Wu mulai melakukan pemberontakan dan mampu menyudutkan Kekaisaran Great Zhou hanya dalam waktu 1 tahun saja. Masa-masa pemberontakan yang terjadi bertepatan dengan waktu kelahiran Zhou Yuan. Pada saat itu sang ayah merasa sangat senang karena ketika sang anak lahir ke dunia, ia dilimpahi oleh kekuatan keberuntungan dari naga suci yang legendaris. Bahkan Zhou Yuan bayi sudah membuka ke-8 meridiannya dan hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa mencapai ranah Nouri Singki. Akan tetapi kesenangan sang ayah atas kelahiran anaknya yang berbakat tidak bertahan lama. Kemunculan roh ular dan burung menandakan bahwa orang-orang dari Kekaisaran Great Wu telah muncul di sana. Serangan yang dilakukan oleh Great Wu dipimpin oleh Wu Xuan, sang pengkhianat. Alasan mengapa Wu Xuan mengambil tindakan saat itu karena ia mengetahui dan sudah menunggu-nunggu hari di mana putra Zhou King terlahir dan membawa keberuntungan naga suci. Kekaisaran Great Wu memiliki sebuah ramalan yang ditentukan sejak zaman kuno. Berisikan ketika ular menelan naga, maka Kekaisaran Great Wu akan mencapai masa-masa kejayaannya. Menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Wu Xuan ialah semata-mata untuk merebut keberuntungan naga suci yang terlahir di keluarga Zhou. Kelahiran putra Zhou King juga bertepatan dengan kelahiran putra Wu Xuan. Dalam hal ini Wu Xuan sengaja mengatur persalinan sang istri agar bisa melahirkan anaknya pada waktu yang sama dengan kelahiran anak Zhou King. Dikatakan ketika bayi dilahirkan pada waktu yang sama, maka bayi-bayi tersebut bisa melahap keberuntungan yang dimiliki oleh bayi yang lainnya. Wu Xuan juga sengaja membiarkan keluarga Zhou bertahan sampai sekarang hanya untuk menunggu momen-momen saat ini. Pada akhirnya karena perbedaan kekuatan tempur yang terpaut jauh, keluarga Zhou pun harus mengalami kejatuhan di saat lawan berhasil menembus gerbang masuk istana Kekaisaran Zhou serta melumpuhkan para pasukan militer yang melakukan penjagaan. 收起，交出你儿休想！ Ketika pihak Zhou dihadapkan dalam keputusasaan, Wu Xuan membuka sesi negosiasi. Selama Zhou King mau menyerahkan keberuntungan naga suci, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakan kakinya di Kekaisaran Great Zhou selama 100 tahun. Tapi jika Zhou King melakukan penolakan, Wu Xuan akan langsung mulai melakukan pembantaian massal kepada keluarga serta seluruh orang-orang yang berada di Kekaisaran Great Zhou. Demi keberlangsungan Kekaisaran Great Zhou di masa depan, mau tak mau pada akhirnya dengan berat hati Zhou King pun harus menerima kesepakatan tersebut. Melakukan sesi ritual,
Wushuan kemudian mengeluarkan naga suci dari tubuh Zhou Yuan bayi untuk memberikan makan kepada roh burung dan ular miliknya. Dengan demikian maka roh ular dan burung tersebut memiliki kekuatan setara dengan Phoenix dan naga yang akan membawa kekaisaran Great Wu menuju kehidupan yang makmur dan sejahtera seperti yang sudah dituliskan oleh ramalan. Keberuntungan naga suci yang diserap dari Zhou Yuan akhirnya berubah menjadi naga kebencian, dan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan, Wushuan menyegel 8 meridian Zhou Yuan, dan itulah alasan mengapa hingga saat ini Zhou Yuan tidak bisa membuka meridiannya. Ketika melihat sang ibu tidak baik-baik saja, Zhou Yuan kemudian kembali mengetahui sebuah fakta bahwa selama ini ibunya sudah mentransfusikan darah agar Zhou Yuan bisa bertahan hidup dari racun naga yang aktif setiap 3 tahun sekali. Namun di lain hal, metode tersebut memberikan dampak kepada sang ibu yang harus kehilangan masa hidupnya dan diperkirakan hanya bisa bertahan hidup kurang dari 10 tahun lagi. Demi membuat sang istri memiliki harapan hidup yang panjang, Zhou Qing telah lama mencari harta karun yang memiliki efek dalam hal tersebut. Tapi setelah melakukan pencarian hingga saat ini ia masih belum bisa mendapatkannya. Di lain hal, Zhou Yuan memiliki tekad kuat untuk bisa menjadi sosok Genesis Master dan menjadi lebih kuat, karena ia sangat yakin setelah periode 100 tahun yang dijanjikan berakhir, Wushuan akan kembali membuat ulah di kekaisaran Great Zhou. Setelah menyaksikan tekad anaknya yang begitu kuat, sang ayah pun akan memberikan dukungan penuh. Sekalipun Zhou Yuan tidak bisa membuka 8 meridiannya, namun ia masih bisa menjadi kuat dengan berlatih menggunakan Genesis Rune Ki. Mungkin saja mempelajari Genesis Rune ke tingkatan yang lebih tinggi bisa membuat Zhou Yuan menekan racun naga di dalam tubuhnya, ungkap sang ayah. Genesis Rune diperkenalkan sebagai metode budidaya lain bagi para Genesis Master selain menggunakan Genesis Ki, tercipta dari semacam pola garis dan guratan. Semakin banyak pola yang tercipta, maka akan semakin kuat pula suatu Genesis Rune. Terdapat beberapa tingkatan dalam hal menggunakan Genesis Rune, dan untuk sekarang Zhou Yuan masih mempelajari tingkatan pertama di akademinya, yakni Genesis Item. Genesis Rune yang satu ini digambar dengan menggunakan kuas Genesis khusus dan media khusus seperti tablet, scroll, dan batu giok. Setelah kelas berakhir, seorang wanita menghampiri Zhou Yuan. Dia bernama Yu Wei. Wanita ini sangat menghormati yang mulia karena sebelumnya ketika kakek Yu Wei sakit dan membutuhkan obat, Yu Wei pergi ke toko obat, namun ia tidak bisa mendapatkannya karena tidak memiliki uang. Di saat itulah ia mendapatkan bantuan dari Zhou Yuan. Yu Wei dikatakan sebagai murid yang sangat berbakat. Meskipun ia baru bergabung 1 tahun di akademi, tapi ia sudah berhasil membuka meridian ketiga. Levelnya sudah berada di atas rata-rata murid kebanyakan. Di sini Zhou Yuan meminta kepada Yu Wei untuk bekerja lebih keras, karena Yuan sebelumnya sudah mengusahakan agar wanita tersebut mendapatkan slot di ujian besar yang akan diadakan 2 bulan lagi. Namun di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba saja seorang murid bernama Shulin tertawa sambil berkata jika Yu Wei sudah kehilangan slot di dalam ujiannya, sambil Shulin memainkan Liontin Giok yang seharusnya dimiliki oleh Yu Wei. Tepat di saat yang sama, pria bernama Lin Feng menyampaikan jika sebelumnya Shulin sempat mengejek Yang Mulia alias Zhou Yuan karena selalu tinggal di rumahnya. Yu Wei yang merasa tidak terima pun langsung mengajak Shulin untuk baku hantam. Jika Yu Wei kalah, dia akan memberikan Liontin Giok, dan jika Shulin kalah, dia akan meminta maaf kepada Yang Mulia. Dan iya, dalam perbaku hantaman tersebut Yu Wei harus mengalami kekalahan karena Shulin tanpa disangka-sangka menggunakan senjata Genesis dalam pertarungan tersebut. Meskipun terlihat seperti pahlawan pembela kebenaran, tapi sebenarnya Lin Feng ini merupakan dalang di balik kejadian tersebut. Benar-benar. Untuk bisa mendapatkan kembali Liontin Giok Yu Wei agar bisa ikut dalam ujian, Zhou Yuan kemudian menantang Shulin untuk melakukan baku hantam. Ia mempertaruhkan batu giok Genesisnya. Tentu saja Shulin yang menganggap jika si Yang Mulia Pangeran itu lemah karena tidak bisa membuka meridian, dengan senang hati menerima tantangan baku hantam tersebut. Baku hantam di antara keduanya pun akan segera berlangsung. Banyak dari para penonton yang beranggapan kalau Zhou Yuan akan kalah di tangan Shulin karena Shulin sudah membuka meridian keduanya, sedangkan Yuan belum membuka bahkan meridian pertamanya. Dia hanya dibekalkan oleh Genesis Rune. Sebelum baku hantam dimulai, Shulin melakukan sedikit provokasi, tapi Zhou Yuan langsung menyuruhnya untuk berhenti berbacot dan mempersilahkan Shulin untuk menyerang terlebih dahulu. Ketika membenturkan serangannya, Shulin seakan-akan seperti sedang memukul baja yang keras. Itu karena Zhou Yuan di sini menggunakan rune kulit baja. Emosi Shulin yang semakin terpancing membuatnya tanpa berlama-lama langsung membuka meridian kedua dalam serangan selanjutnya.
Setelah membuka meridian kedua, kecepatan dan kekuatan Shulin pun meningkat secara signifikan. Dan untuk mengimbanginya, di sini Zhou Yuan menggunakan Genesis Rune peringan tubuh dan berakhir mendapatkan kemenangan ketika keduanya saling membenturkan tinju dan sang pangeran menggunakan rune kekuatan. Para penonton yang melihatnya cukup dibuat tercengang karena bagaimana bisa Zhou Yuan mampu mengalahkan Shulin yang membuka meridian keduanya hanya bermodalkan 3 Genesis saja. Dan dengan demikian maka Yao Wei kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian besar. Kini hanya tersisa sedikit waktu sebelum ujian besar. Zhou Yuan sempat menawarkan Yao Wei sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya, akan tetapi Yao Wei langsung melakukan penolakan. Ia merasa sang pangeran sudah memberikan bantuan yang terlalu berlebihan. Bahkan dia jugalah orang yang sudah membawa Yao Wei berada di tempat ini dan mengubah takdirnya. Yao Wei tidak mau terus-terusan bergantung kepada sang pangeran, dan Zhou Yuan yang mengerti pun langsung membahas topik lain. Sementara itu, di tempat lain, Shulin yang tidak becus melakukan pekerjaannya harus menerima hukuman dari Lin Feng. Lin Feng sama sekali tidak mau mendengarkan alasan Shulin. Dan pada akhirnya Shulin pun dipukulin habis-habisan sampai babak belur. Kejadian tersebut dipantau oleh seorang pria berbaju putih bernama Kie. Ruang rahasia tanah leluhur keluarga Zhou, itulah tempat yang sedang disinggahi oleh Zhou Yuan dan ayahnya. Dikatakan bahwa di tempat ini terdapat suatu rahasia tersembunyi yang masih berkaitan dengan peluang memperbesar peningkatan kekuatan seseorang. Dan mereka yang berhasil membukanya dikatakan dapat membawa keluarga Zhou menuju masa kemakmuran di masa depan. Akan tetapi Zhou King merasa heran karena sejak dulu hingga saat ini tidak ada satupun orang dari keluarga Zhou yang berhasil membuka kunci dari tempat misterius tersebut. Zhou Yuan selanjutnya meneteskan darahnya ke atas permukaan lantai yang dihiasi oleh pola guratan dan garis yang cukup tebal. Tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa karena tidak ada reaksi sesaat setelah Yuan meneteskan darahnya. Namun tak berselang lama tiba-tiba tetesan darah Zhou Yuan tersedot. Berikut dengan aktifnya formasi kuno, batuan-batuan besar bertuliskan rune melepaskan beberapa serangan kilat kuning ke arah Zhou Yuan. Dalam keadaan panik menurut si ayah, mungkin ini merupakan semacam ujian yang harus dilalui oleh anaknya. Si ayah juga tidak bisa memberikan bantuan karena Zhou Yuan kini sedang berada di dalam formasi yang tidak bisa tertembus. Intensitas dari kilat kuning yang tertuju ke arah Zhou Yuan semakin lama semakin meningkat. Meskipun dibuat jatuh terkapar seusai menerima beberapa serangan, namun Yuan kembali bangkit. Ia merasa masih belum boleh mati di sini, mengingat ia masih memiliki peran penting di dalam kekaisaran Great Zhou. Apalagi ini masih episode 1. Masa iya MC mati di episode 1, teman-teman? Yuan kembali bangkit, namun kali ini ia tidak menghindar, melainkan menerima semua kilat kuning yang datang ke arahnya. Luapan energi yang terlalu besar menciptakan boom. Aneh sekali karena setelah terjadinya ledakan tersebut, si ayah sama sekali tidak mendapati adanya tubuh anaknya di sana. Zhou Yuan ternyata terlempar ke dunia lain. Tak lama setelah dipindahkan ke tempat tak dikenal tersebut, Yuan dihampiri oleh seorang nona kawaii bernama Yao Yao yang membuat MC terkesima. Ketika Yuan memperkenalkan diri, si nona sama sekali tidak memberikan tanggapan. Namun kehadiran Yuan yang muncul di lokasi tersebut sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh sosok yang dipanggil kakek oleh si nona. Sambil beranjak pergi dari sana, si nona kemudian mengajak Tuntun, seekor hewan oyen imut, pulang dengannya. Pada awalnya Yuan menganggap jika hewan mungil tersebut hanya sekedar hewan imut biasa. Tapi nyatanya dia bukanlah hewan pada umumnya ketika Tuntun menunjukkan sedikit kekuatannya. Selain mengajak Tuntun, Yao Yao juga meminta Yuan untuk ikut jika dia tidak ingin melewatkan sebuah kesempatan yang besar.
Setelah tiba di tempat tinggalnya, Yuan dipertemukan dengan seorang Pak Tua bernama Chang Yuan. Di dalam pikirnya, Pak Tua tersebut berkata jika dirinya tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, dan maksud dari perkataan beliau akan segera kita ketahui nanti. Setelah melihat ke arah Yuan dengan tatapan tajam, Pak Tua tersebut bisa langsung mengetahui jika Yuan merupakan bocah yang memiliki keberuntungan naga suci. Tapi sayang sekali, naga keberuntungan sudah direnggut darinya dan berubah menjadi naga racun yang dipenuhi oleh kebencian. Sadar jika Pak Tua di hadapannya bukan Pak Tua biasa, Yuan langsung memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga Zhou. Dan lagi-lagi Chang Yuan bisa langsung paham niatan Yuan yang ingin meminta bantuan untuk memecahkan masalah tentang 8 meridiannya yang masih belum muncul. Bagi Yuan, meskipun ia sekarang tidak memiliki sesuatu yang pantas ia pamerkan, namun Yuan yakin kalau si Pak Tua pasti sudah lama menunggu kehadirannya untuk memberikan pertolongan. 前辈应该是在等我吧？ Chang Yuan tiba-tiba saja menarik tubuh Yuan dan bertanya tentang apakah kualifikasi yang Yuan miliki. Sampai-sampai si Patu harus menunggu dirinya. Sama seperti sebelumnya, Yuan merasa pasti si Patua sudah memiliki jawabannya sendiri. Ia menjawab pertanyaan si Patua tanpa rasa takut, dan kemudian Chang Yuan pun melepaskannya. Padahal ia sedang mencoba menakut-nakuti Yuan, tapi nampaknya itu tidak berhasil. Tapi tidak menurut Yao Yao yang melihat sebelumnya tubuh MC bergetar dengan hebat, menunjukkan kalau Yuan sempat menahan rasa ngeri di hadapan Chang Yuan. Straight to the point, Chang Yuan langsung saja mengungkapkan jika dia memang bisa membantu Zhou Yuan membuka 8 meridiannya. Namun terdapat syarat di mana Zhou Yuan harus membawa Nona Yao Yao keluar dari tempat ini sekaligus memberikan perlindungan kepadanya, dengan alasan jika si Patua akan segera pergi dan Yao Yao tidak lagi bisa tinggal di tempat ini. Meskipun Zhou Yuan saat ini masih lemah, namun si Patua yakin jika di masa depan ia bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi si Nona. Setelah berpikir sebentar, pada akhirnya Zhou Yuan pun mengambil keputusan. Ia akan setuju dengan penawaran si Pak Tua, walaupun kekuatannya kini masih belum cukup untuk bisa melindungi Yao Yao. Namun jika ada orang yang berusaha menyakiti si Nona, Zhou Yuan akan memasang badan berusaha melindungi sampai titik darah penghabisan. Setelah kedua belah pihak mencapai akhir dari kesepakatan, Chang Yuan menggunakan sedikit kekuatannya untuk merobek ruang dimensi lain tepat di bawah permukaan yang dipijaki oleh Zhou Yuan, membuatnya jatuh terperosok masuk ke dalamnya. Dunia yang dimasuki oleh Yuan terlihat seperti tempat yang dipenuhi oleh cabang-cabang pohon dengan nuansa horor. Dan sesaat setelah berjalan-jalan di sekitar sana, ia menerima serangan dadakan dari sosok makhluk hitam kemerahan. Yuan menghancurkan makhluk tersebut dengan menggunakan rune kekuatan. Namun setelah mengalahkannya, ia bisa merasakan jika meridian dan jiwanya seakan-akan seperti sedang terkikis. Namun pertarungan masih belum usai, karena tak lama setelahnya kembali muncul dua makhluk yang sama, dan lagi-lagi Yuan bisa mengalahkannya dengan cukup mudah. Namun lagi-lagi makhluk-makhluk aneh tersebut pun kembali muncul dengan jumlah yang lebih banyak. Karena jumlah musuh tidak ada habis-habisnya, Yuan berniat untuk pergi keluar terlebih dahulu melalui robekan tempatnya masuk ke tempat ini. Menghadapi musuh seperti itu hanya akan menguras banyak energinya. Tapi tentu hal itu bukanlah perkara yang mudah, karena ia harus bergerak sambil menghajar lawan yang mencoba untuk menghalangi jalannya. Yuan masih belum bisa mencapai pintu keluar, sementara efek dari rune yang ia gunakan kini sudah hampir habis. Ditambah lagi dengan kemunculan sosok ular yang mengeluarkan energi kebencian kini menargetkan dirinya. Setelah menghancurkan ular tersebut dengan menggunakan tinjunya, tubuh dari sang ular berubah menjadi energi kebencian yang kembali mengikis jiwa Zhou Yuan. Sebelum benar-benar terlahap, Yuan kembali menguatkan tekadnya. Ia tidak akan berhenti sebelum para penjahat yang memberikan ancaman kepada orang-orang di sekelilingnya musnah. Dah. Ketika Zhou Yuan kembali tersadarkan, si Patua memintanya untuk merasakan kondisi tubuh MC yang sekarang. Mengikuti perkataan si Patua, Zhou Yuan bisa merasakan 8 meridiannya kini sudah muncul.
Nyatanya tempat yang sebelumnya ia singgahi merupakan lautan kesadaran, tepatnya di area sekitar meridian Yuan yang tersegel. Si Patua menjelaskan jika memang sedari lahir 8 meridian Zoyuan itu sudah terbentuk, namun karena insiden yang sempat menimpanya di masa lalu, 8 meridian Yuan mundur ke bagian tubuh yang paling dalam untuk melakukan perlindungan diri. Itulah yang menyebabkan ia tidak bisa merasakan meridiannya selama ini. Sedangkan cara untuk bisa benar-benar mengaktifkannya ialah dengan membuat Yuan berada di masa-masa kritis, dan 8 meridiannya akan segera aktif secara otomatis. Seperti sebelumnya, jika meridian Yuan tidak aktif maka seharusnya sekarang ia sudah mati. Kalau memang itu menjadi satu-satunya cara yang bisa digunakan olehnya, Yuan akan menanggung resikonya asalkan ia mendapatkan hasil yang setimpal. Pak Tua di sini sedikit memberikan pujian dengan keberanian Zhou Yuan. Tapi menurutnya jangan senang dulu. Sebelumnya memang meridian Zhou Yuan terbuka, tapi itu cuma sebentar saja dan sekarang sudah tertutup kembali. Dan jika dia mau kembali membuka meridiannya, cara yang harus Yuan lakukan akan lebih sulit bila dibandingkan dengan cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Di lain hal, sekalipun Yuan tidak berhasil membuka meridian juga tidak terlalu masalah kok. Contohnya seperti Yao Yao. Karena alasan khusus, nona yang satu ini sama sekali tidak bisa menggunakan Genesis Ki. Namun kendati demikian, pemahaman si nona dalam menggunakan Genesis Rune sudah berada di tingkatan yang cukup tinggi. Jadi Yao Yao bisa menjadi guru bagi Yuan dalam hal ini nantinya. Dari apa yang dikatakan oleh si Patua, Yuan mendapatkan kesimpulan meskipun dirinya memiliki kesempatan untuk bisa membuka meridian dan berkultivasi, namun dia harus memerlukan banyak waktu sampai dirinya benar-benar bisa memberikan perlindungan bagi Yao Yao. Ya, setidaknya di masa-masa lemahnya ini, Yuan tidak ingin membuat nona Yao Yao malah berbalik melindungi dirinya. Pak Tua yang mengerti tentang apakah maksud dari perkataan Zhou Yuan selanjutnya mengangkat tubuh MC dengan menggunakan kekuatannya, dan dia akan memberikan sedikit pelatihan tentang teknik untuk melatih Ki yang bisa membantunya untuk berkultivasi. Dan teknik tersebut bernama teknik pernafasan naga yang kini sedang ditransferkan ke dalam tubuh Yuan. Di lain hal, Pak Tua juga sempat melihat jika Yuan sempat menggunakan Genesis Rune. Ia pun bertanya apakah Yuan juga tertarik dengan hal tersebut. Dan ya, Zhou Yuan memiliki sedikit pemahaman terkait dengan Genesis Rune. Itu merupakan hal yang bagus menurut si Pak Tua yang kemudian akan melihat ke dalam jiwa Yuan sekaligus berniat untuk memberikan teknik pembentukan jiwa kepadanya. Transfer kemampuan yang dilakukan oleh Chang Yuan membuat Zhou Yuan seketika memahami akan kemampuan yang disebut dengan Primal Chaos Divine. Dan bukan hanya itu saja, sebagai hadiah di antara guru dengan murid untuk yang pertama kalinya, si Patua juga memberikan sebuah senjata Genesis yakni Pena Tian Yuan. Benda tersebut dikatakan berada di tingkat Saint. Sebuah fakta yang membuat Yuan cukup terkaget-kaget, karena pada dasarnya senjata Genesis sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Xuan, Heaven, dan Saint. Tombak api yang dimiliki oleh ayahnya saja cuma sebatas tingkat Xuan kelas atas, sedangkan Penatian Yuan ini berada di tingkatan tertinggi. Ya memang sih, tapi sayang sekali pena tersebut mengalami kerusakan parah di dalam suatu pertempuran. Jadi sekarang tidak terlalu kuat-kuat amat. Akan tetapi jika Zhou Yuan bisa memberinya makan jiwa binatang Genesis, kekuatan dari pena tersebut akan pulih secara bertahap. Dan ketika 9 pola yang terdapat pada benda tersebut telah aktif, maka kekuatan sebagai senjata Genesis tingkat Saint akan membuat penggunanya menjadi sosok prajurit Genesis Saint yang OP. Setelah memberikan segala hal yang diperlukan oleh Zhou Yuan, si Patua berharap mereka berdua bisa kembali bertemu di masa mendatang, jika memang memungkinkan. Tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Sedangkan untuk Yao Yao, di sini Patua memberikan sebuah liontin giok. Chang Yuan meminta si nona berhati-hati jikalau suatu hari nanti giok tersebut terbakar, karena itu artinya mereka sudah menemukan Yao Yao. Chang Yuan di sini sama sekali tidak menjelaskan sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan mereka itu. Dan yang paling penting di sini, Zhou Yuan diminta agar si nona tidak sampai membuka segel dan menggunakan Genesis Ki miliknya. Jika hal itu sampai terjadi maka bencana akan segera menimpa mereka, ungkapnya. Dari hal ini Zhou Yuan menarik kesimpulan pasti nona Yao Yao ini memiliki identitas yang tidak biasa. Namun untuk sekarang ia tidak perlu mencari tahunya lebih lanjut. Secara tiba-tiba kemudian Chang Yuan meminta Yao Yao, Tuntun, dan juga Zhou Yuan untuk pergi dari tempat tersebut. Benar-benar tidak terduga. Si Patua juga berkata mungkin dia dan Yao Yao tidak akan lagi pernah dipertemukan. Kata-katanya seperti orang yang sebentar lagi akan segera moka, teman-teman. Sebelum berpisah, Zhou Yuan pun menjanjikan jika dirinya pasti akan berupaya penuh untuk bisa melindungi nona Yao Yao apapun yang akan terjadi. Dan setelahnya mereka pun dikirim oleh si Patua ke dunia tempat di mana Zhou Yuan tinggal. 等结下会有之果。周远，
Tak lama setelah kepergian Zhou Yuan, di atas langit terlihat muncul pusaran badai, dan dari sanalah turun 3 sosok entitas kuat yang muncul bersama dengan ledakan besar. Kemunculan mereka sangat mencolok. Salah seorang dari mereka memanggil Pak Tua Chang Hyun dengan sebutan Kaisar He yang agung. Siapakah sebenarnya identitas Pak Tua tersebut? Entahlah, tapi yang pasti 3 sosok yang kini muncul di hadapannya bukanlah orang baik yang cuma datang untuk saling bertukar kabar dengan dirinya. Mereka meminta kepada Chang Yuan untuk segera menyerahkan orang itu, karena jika tidak, maka si Patua akan segera dibuat mokat. Sambil tertawa, si Patua malah balik menantang. Ia ingin melihat sebenarnya siapakah yang akan lebih dulu mokat di antara mereka. Bersama dengan itu, Chang Yuan menunjukkan kekuatan dengan energi kemasan yang terpancar dari pola-pola rune yang terdapat di hampir seluruh tubuhnya. Dan pada akhirnya pertarungan yang begitu bombastis pun terjadi, karena pertarungan di antara orang-orang kuat ini juga terjadi di ruang angkasa, bahkan sampai-sampai menghancurkan planet yang terdapat di sekitarnya. Meskipun si Pak Tua OP ini harus melawan 3 orang kuat sekaligus, namun ia masih bisa mendominasi arah dari jalannya pertarungan sampai akhir. Sementara si Pak Tua lanjut berbaku hantam Ria, kita akan dialihkan menuju tanah leluhur dengan Zhou Yuan dan Yao Yao yang baru saja tiba di sana. Yao Yao sangat yakin alasan mengapa Chang Yuan mengirimnya pasti dikarenakan terdapat musuh kuat yang sedang mengincarnya. Jika saja nantinya Yao Yao mengetahui kondisi si Pak Tua yang tidak baik-baik saja, ia berjanji akan melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti Pak Tua tersebut. Zhou Yuan yang kembali bersama dengan Yao Yao dan menceritakan segala hal yang terjadi di dalam dunia misterius tanah leluhur membuat Ibunda Ratu Kinyu merasa sangat senang. Beliau meminta anaknya untuk makan yang banyak supaya tubuhnya penuh dengan energi, sama halnya dengan Yao Yao yang diminta untuk memakan sup yang dibuat dengan daging hewan genesis yang menjadi resep rahasia kekaisaran. 知道了，少不了你的。 Tapi bukan sup tersebut yang membuat nona yang satu ini merasa tertarik, melainkan aroma anggur memabukkan yang sedang dituang oleh Zhou King. Meskipun itu seharusnya tidak boleh ditenggak oleh nona muda seumurannya, tapi apa boleh buat, dikit aja ya. 小姑娘， Siapa? Yao yang melihat Kinyu batuk-batuk langsung bisa mengetahui jika vitalitas Ibu Zhou Yuan kini sedang menurun, dan di sini Yao memberikan bunga teratai giok yang bisa menyehatkan tubuhnya dan mengunci esensi yang hilang di dalam tubuhnya. Pada awalnya Kinyu memberikan penolakan karena tanaman tersebut sangatlah berharga. Namun pada akhirnya Kinyu menerimanya setelah Zhou Yuan berjanji pasti suatu saat ia akan membalas kebaikan Yao dengan cara apapun. Bersama dengan itu seorang penjaga memberikan laporan bahwa sang pimpinan istana Great Zhou yang bernama Chu Tian yang datang ke sana untuk menemui sang raja. Dalam pernyataannya, Chu Tian yang mengatakan jika di kekaisaran Great Zhou terdapat 4 akademi yang diantaranya ialah akademi A, B, C, dan D. Di antara 4 akademi, 2 terkuat diantaranya dikuasai oleh Raja Qi, dan akademi B yang dikuasai oleh Raja Qi sudah berhasil memenangkan ujian tahunan 2 kali berturut-turut. Chu Tian yang merasa khawatir jika akademi B kembali meraih kemenangan dalam ujian mendatang, dekan mereka yakni Shu Hong akan membuat kemenangan tersebut sebagai alasan untuk menjatuhkan Chu Tian yang dari posisinya sebagai pemimpin istana kekaisaran dan membuat Raja Qi bisa sepenuhnya mengendalikan istana Great Zhou yang dikuasai oleh Zhou King. Dari sini Zhou King berasumsi pasti Raja Qi sudah melakukan pembelotan dan diam-diam telah menjalin kerjasama dengan kekaisaran Great Wu untuk benar-benar mengambil sepenuhnya kekuasaan dari dalam. Di tengah-tengah pembicaraan, Zhou Yuan meminta kepada ayahnya untuk jangan khawatir karena mereka bisa saja membereskan para pembelot itu kapan saja. Ia juga bertanya kepada Chu Tian yang siapakah yang memiliki kemungkinan menang terbesar dalam ujian yang akan diadakan selanjutnya. Menurut Chu Tian yang kemenangan akan diraih oleh Qi Yue yang berasal dari Akademi B.
Pria berbaju putih yang sebelumnya sempat kita lihat dan dia sudah berhasil membuka meridian ke-6. Di nomor kedua bisa jadi Yao Wei yang diajak masuk ke akademi oleh Zhou Yuan. Yao Wei kandidat yang memiliki kemungkinan untuk menang karena dia sangat berbakat. Tapi si Qiwei yang tidak membiarkannya sempat mencoba untuk memenangkan hati Yao Wei agar bergabung ke akademi B. Zhou Yuan meminta Tian Yang supaya tidak terlalu khawatir karena setelah ujian besar, Zhou Yuan akan membujuk Yao Wei untuk masuk ke akademi A. Cukup sulit untuk bisa melakukan hal tersebut menurut Tian Yang karena akademi A dikenal hanya bisa menampung 10 siswa terbaik dalam ujian masuk akademi. Itu menjadi satu-satunya cara untuk bisa bergabung dengan akademi tersebut. Sedangkan bagi mereka yang berada di luar 10 besar hanya bisa berhak untuk memilih 3 akademi yang lainnya. Nang-nang saja, kata Zhou Yuan, karena bukan hanya Yao Wei yang akan bergabung ke akademi A, begitu pula Zhou Yuan yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa masuk ke dalam akademi A, dan itu akan ia lakukan tanpa bantuan dari orang dalam seperti Chu Tianyang. Zhou Yuan akan membuktikan jika dirinya memiliki kelayakan akan hal tersebut. Scene beralih dengan memperlihatkan Zhou Yuan yang sedang berjalan-jalan bersama dengan Yao Wei membicarakan beberapa hal tentang persiapan ujian besar yang akan diadakan sebentar lagi. Pada situasi tersebutlah Zhou Yuan mencoba untuk membujuk wanita tersebut bergabung ke akademi A. Yao Wei sih oke-oke aja, tapi dia hanya akan masuk ke akademi A kalau Zhou Yuan juga masuk ke sana. Tentu saja untuk bisa melakukannya, Zhou Yuan harus lebih banyak berlatih daripada biasanya. Di arah lain, Lin Feng yang terlihat sangat kesal melihat kedekatan Yao Wei dengan Zhou Yuan kemudian dihampiri oleh Qiwei yang berkata bagaimanapun juga Zhou Yuan merupakan orang yang memiliki status yang tinggi dan ia sangat baik terhadap Yao Wei, sehingga Lin Feng takkan memiliki peluang untuk bisa mendapatkan hati wanita tersebut. Namun jika mengingat Yao Wei merupakan sosok yang memiliki bakat mencolok, Lin Feng merasa kalau wanita tersebut sama sekali tidak cocok dengan Zhou Yuan yang cuma bermodalkan status. Dan ya, Qiwei setuju dengan perkataan Lin Feng. Zhou Yuan yang dianggap sama sekali tidak berguna juga dirasa tidak mungkin berada di tempat yang sama dengan Lin Feng, kalau saja bukan karena statusnya sebagai anak raja. Sangat disayangkan memang bila melihat Yao Wei yang berbakat amat sangat menyayangi yang mulia yang tidak berguna. Sebelumnya Qiwei juga sempat menawarkan Yao Wei untuk bergabung ke akademi B, tapi Yao Wei berkata jika dirinya hanya akan pergi ke tempat di mana Zhou Yuan berada. Maka dari itulah untuk selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Lin Feng hanyalah membuat yang mulia Zhou Yuan gagal total dalam ujian besar yang akan segera diadakan. Dengan begitu mungkin saja Yao Wei akan tertarik kepada Lin Feng. Mengalahkan Zhou Yuan itu mudah, kata Lin Feng, hanya saja masalahnya ialah lawan yang ditentukan dalam ujian tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan yang setara. Jadi kemungkinan besar Lin Feng takkan bertemu dengan Zhou Yuan. Nang-nang saja, kata Qiwei, karena dia sudah melakukan pengaturan di dalam ujian. Jika dalam putaran pertama dan kedua Zhou Yuan bisa menang karena keberuntungan, maka putaran ketiga Lin Feng bisa berhadapan dengannya. Dalam hal ini Qiwei memberikan bantuan kepada Lin Feng cuma dengan satu syarat, di mana Lin Feng nantinya diharuskan untuk bergabung dengan akademi B. Setelah kepergian Qiwei, dengan gampangnya NPC yang satu ini berharap agar Zhou Yuan tidak sempat bertemu dengan dirinya ketika ujian, karena jika demikian maka Lin Feng akan membuat Zhou Yuan malu seumur hidup. 以最丢脸的方式落败。 Dalam persiapan sebelum ujian, Zhou Yuan melatih teknik penghisap naga yang diberikan oleh Pak Tua Chang Yuan. Ini merupakan teknik naga yang disesuaikan dengan tubuh manusia dengan menelan genesis ki langit dan bumi. Jika ingin mempelajari teknik yang satu ini, maka Zhou Yuan diharuskan untuk terlebih dahulu mempraktekkan teknik penempaan 98 naga. Setelah mempelajarinya dalam beberapa bulan terakhir, Zhou Yuan kini merasa kerja kerasnya sama sekali tidak sia-sia karena ia sudah berhasil mempelajari teknik penghisapan naga dengan benar. Tak jauh dari sana Yao Yao yang merasa ada yang salah pada teknik Zhou Yuan selanjutnya membiarkan Tuntun untuk mendemonstrasikan teknik penghisapan naga yang benar. Tuntun hewan kecil imut bukan hewan sembarangan karena ia juga bisa menggunakan teknik penghisapan naga yang disesuaikan untuk manusia. Zhou Yuan cukup tercengang setelah melihatnya. Di sini Yao Yao meminta MC untuk memperhatikan dan membandingkan gerakan yang dilakukan oleh Zhou Yuan dan Tuntun dalam menggunakan teknik tersebut. Dalam sekali lihat, Zhou Yuan bisa langsung mengetahui kalau perbedaan di antara mereka terdapat pada nafas. Kunci dari teknik penghisapan naga terletak pada kombinasi sempurna nafas dan tarikan nafas yang bisa memicu kekuatan penghisapan naga. Gerakan yang ditunjukkan oleh Tuntun jelas lebih baik daripada gerakan Zhou Yuan. Tuntun bisa mengawali dan mengakhiri pernafasan dengan begitu sempurna dan sangat smooth, menghasilkan tekanan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada gerakan yang dilakukan oleh Zhou Yuan.
强太多了。 Dan sebagai bayaran atas pengajaran Master Tuntun, Zhou Yuan pun memberikan daging Genesis 1 piring penuh kepadanya. Zhou Yuan kembali melanjutkan pelatihannya sambil diarahkan oleh Yao Yao. Setelah merevisi gerakannya, Zhou Yuan diminta untuk menyalurkan Genesis Ki yang telah ia hisap menuju Meridian. Dengan demikian maka MC bisa membuka sedikit demi sedikit Meridian miliknya yang sedang tertutup. Karena metode tersebut terbilang memaksa, terdapat kemungkinan Meridian Yuan malah akan rusak. Itulah kenapa ia perlu berhati-hati. Dan ketika Yuan bisa membuka denyut Meridian pertamanya, terdapat efek kelelahan yang amat sangat parah seperti yang dialami oleh Zhou Yuan saat itu. Harusnya sih gitu ya, tapi Yao Yao seketika dibuat bingung ketika melihat Yuan yang kembali berdiri. Ia terlihat sama sekali tidak mengalami kelelahan. Karena masih prima, Yuan pun akan melanjutkan kultivasinya, tapi Yao Yao tidak mengizinkannya. Karena hakikatnya teknik tersebut hanya boleh digunakan 1 kali sehari setelah terjadi peningkatan, karena jika tidak maka penggunanya akan mati. Tapi nampaknya kasus Yuan berbeda. Pada dasarnya dia sendiri dari lahir sudah berhasil membuka 8 meridian. Kekuatan meridiannya juga jauh lebih kuat daripada orang-orang pada umumnya. MC juga sama sekali tidak kelelahan. Oleh karena itulah di sini Yao Yao memperbolehkan Yuan untuk melanjutkan kultivasinya. 你能冲几次吗？ Setelah melanjutkan sesi pelatihan dengan disiplin, Zhou Yuan merasakan tubuhnya kini sudah mencapai batasan. Sementara Yao Yao benar-benar tidak menduga jika Yuan sanggup untuk membuka paksa meridiannya sebanyak 4 kali. Dan dia hampir bisa naik ke tingkat pembukaan meridian kedua. Di luar hal tersebut, sebelumnya Pak Tua Chang Yuan pernah berkata kalau Yao Yao cukup mahir dalam pemahaman Genesis Rune. Maka dari itulah di sini Yuan meminta agar si Nona memberikan pengajaran kepadanya tentang Rune Genesis agar persiapannya menghadapi ujian bisa lebih matang. Dengan alasan malas, Yao Yao pun langsung saja memberikan penolakan. Tapi setelah Yuan menjanjikan anggur enak kepada si Nona, kesepakatan di antara mereka pun terbentuk. Jiwa merupakan hal terpenting untuk bisa meningkatkan pemahaman dalam penggunaan Rune Genesis. Sedangkan jiwa Yuan saja masih belum mencapai tingkatan dasar, yakni tingkat alam ilusi, sehingga ia tidak bisa mengukir Rune Genesis tingkat pertama. Jadi sebelum si Nona memberikan pengajaran, Yuan diminta untuk berlatih teknik penempaan jiwa yang diajarkan oleh Chang Yuan yang disebut teknik Primal Chaos Divide. Untuk bisa melakukannya, Yuan diminta untuk secara terus-menerus melemahkan jiwanya, mengubah jiwa yang tak terlihat ke dalam bentuk virtual, melakukan apa yang dikatakan oleh Yao Yao. Tak berselang lama, Yuan berhasil memvisualisasikan jiwanya menjadi ruang kultivasi Primal Chaos Divide. Ruang yang terlihat begitu suram diisi oleh banyak bebatuan yang mengambang di sekelilingnya. Terdengar pula suara misterius yang berasal dari sebuah lubang cacing yang memancarkan kekuatan mengerikan. Setelah menyentuh lubang tersebut, batuan-batuan mengambang hancur seketika. Jelas jika Yuan mendekatinya maka tubuhnya juga akan langsung hancur seperti batuan-batuan tersebut. Pantas saja Pak Tua Chang Yuan sempat mengatakan kalau seorang harus memiliki keberanian yang tinggi jika ingin menggunakan metode Primal Chaos Divine. Metode tersebut terlihat sangat mengerikan. Tapi apapun kengerian yang kini disaksikan oleh Yuan, asalkan dirinya bisa menjadi lebih kuat, maka rasa takut yang ia rasakan harus terus dilawan. Yuan selanjutnya bergerak menuju ke arah lubang hitam, dan setelah masuk ke dalamnya, ia bisa melihat batuan-batuan yang masuk sana hancur berkeping-keping. Dan benar saja, bukan hanya bebatuan tersebut, tapi Zhou Yuan juga ikut hancur dan kembali spawn di area luar lubang hitam. Meskipun tubuh jiwanya kembali terbentuk, namun setelah dihancurkan, ia harus menanggung rasa sakit yang hebat. Prosesi tersebut bernama Divine Punishment atau hukuman dewa, di mana Yuan hanya perlu merasakan sakit dari efek punishment agar membuat jiwanya menjadi lebih kuat. Zhou Yuan selanjutnya kembali melakukan hal yang sama beberapa kali sambil terus menahan rasa sakit, namun membuatnya menjadi lebih kuat. Sementara itu di dunia nyata, Yao Yao lagi-lagi dibuat terkejut ketika melihat Yuan yang bisa-bisanya langsung mencapai tingkat alam ilusi jiwa cepat ini. Tepat setelah Yuan kembali tersadarkan, Yao Yao langsung bertanya berapa kali ia menerima Divine Punishment di dalam ruang Primal Chaos. 88 kali, balas Yuan. Angka-angka yang sulit untuk bisa dipercaya. Tidak hanya bisa menanggung rasa sakit sebanyak itu, tapi Yuan juga tidak mengalami kerusakan di jiwanya. Dan karena sudah berhasil mencapai tingkat alam ilusi, maka selanjutnya Yao Yao akan memberikan pengajaran tentang pemahaman Rune Genesis tingkat pertama. Sebelum itu Yao Yao bertanya bagaimanakah kondisi penatian Yuan yang diberikan oleh si Pak Tua. Baru-baru ini Yuan telah memberikan makan senjata tersebut jiwa binatang Genesis, dan rune pertama dari benda tersebut kini sudah muncul.
Yao Yao memintanya untuk mencoba merasakan rune Genesis pertama dari penatian Yuan dan berlatih mengandalkannya. Mengikuti arahan yang diberikan oleh Yao Yao, Yuan mendapati jika rune Genesis pertama yang muncul di penatian Yuan bernama Wenwu, di mana pena tersebut bisa berubah menjadi besar. Mode kedua ini menyerupai sebuah tombak yang kuat dan tajam. Sedangkan mode pertamanya adalah kuas yang bisa digunakan untuk menggambar rune. Karena pemahaman Yuan dalam rune Genesis kini sudah mulai terbentuk, Yao Yao lanjut memberikan pengajaran menggambar rune auman harimau, kemampuan yang seharusnya cukup berguna dalam ujian besar selanjutnya. Dan itulah metode-metode yang dijalankan oleh MC sebagai persiapan sebelum dimulainya ujian. Hingga akhirnya hari dimulainya ujian pun tiba. Dalam putaran pertama ujian, pertarungan di antara para siswa akan disesuaikan dengan tingkatan wajar masing-masing dari mereka agar terkesan adil. Yao Wei terlihat buru-buru menghampiri Zhou Yuan karena mereka sudah cukup lama tidak saling bertemu. Keduanya sama-sama melakukan persiapan. Yuan cukup bangga melihat Yao Wei yang ternyata sudah membuka meridian keempatnya. Di sisi lain ada Lin Feng, Qi Wei, dan Yushi. Wanita yang satu ini tidak kalah arogan dengan dua pria di sebelahnya. Melihat Zhou Yuan yang ikut berpartisipasi dalam ujian, Yushi menganggap jika Yuan yang tidak tahu diri pasti cuma mau menyombongkan rune Genesisnya. Ada juga pemimpin Chu Tianyang dan Xu Hong, si dekan pembelot. Hubungan di antara keduanya benar-benar tidak harmonis. Mereka saling sindir menyindir dengan nada yang lembut. Dalam pertandingan pertama putaran pertama, Pak Wasit mengumumkan yang akan turun ke arena ialah Zhou Yuan melawan Pei Yuan. Baru putaran pertama tapi Yuan sudah diperlakukan tidak adil. Itulah yang dipikirkan oleh para murid. Karena bagaimana mungkin bisa Zhou Yuan malah dipilihkan berhadapan dengan Pei Yuan, pria terkuat di antara para siswa yang sudah membuka meridian ketiganya. Sekalipun MC pandai menggunakan rune Genesis, dirasa mustahil untuk bisa mengalahkan Pei Yuan. Akan tetapi Yuan sama sekali tidak terlihat ngeri. Ia masuk ke arena dengan tenang. 殿下，紧接张斗，还望殿下莫怪。 Bakbuk di antara keduanya pun terjadi. Sebagai awal, Zhou Yuan terlihat cuma menghindari dan menangkis serangan lawan tanpa memberikan serangan balik. Zhou Yuan juga sudah tahu kalau pengaturan tak adil ini pasti ulah Qi Wei. Tapi Pei Yuan sama sekali tidak mau mengakuinya. Karena Pei Yuan tidak bisa mengalahkan Zhou Yuan yang memiliki tubuh lebih kuat, ia pun mau tak mau harus menggunakan meridian ketiganya untuk melanjutkan pertarungan. Seluruh siswa yang menonton dari luar arena begitu yakin meskipun Zhou Yuan memiliki fisik yang kuat, tapi ketika Pei Yuan menggunakan meridian ketiganya, maka pertarungan akan benar-benar berakhir. Dan benar saja, pertarungan langsung berakhir dengan cepat. Tapi yang menang bukan Pei Yuan, melainkan Zhou Yuan yang melepaskan tendangan berputar menghempaskan lawan keluar dari arena sampai tak sadarkan diri. Dengan demikian Zhou Yuan pun berhasil mengamankan putaran pertama dan melaju ke putaran selanjutnya. Lawan pertama yang easy peasy. Para siswa benar-benar tidak menduga kalau ternyata Yang Mulia Zhou Yuan memiliki tendangan yang sangat kuat. Mereka beranggapan bahkan tanpa menggunakan rune Genesis, beliau sudah setara dengan petarung yang sudah mencapai meridian ketiga. Potensi besar yang dimiliki oleh Yuan mulai membuat para siswa kagum dengannya. Kerja keras yang dilakukan oleh Yuan kini benar-benar bisa membuahkan hasil. Di arah lain, Qi Wei berkata bahwa semua orang yang ada di tempat tersebut sudah dibodoh-bodohi karena jelas tendangan berputar yang sebelumnya ditunjukkan oleh Zhou Yuan berisikan Genesis Qi, yang artinya Yang Mulia sudah membuka meridiannya. Lacur di sebelah Qi Wei hampir tidak percaya bahwa Zhou Yuan yang ia panggil sampah bisa membuka meridian. Padahal semua orang yang tinggal di Kekaisaran Great Zhou tahu betul Zhou Yuan tidak bisa membuka meridiannya. Itu sangat aneh. Akan tetapi Qi Wei merasa tidak terlalu khawatir. Ia sangat yakin pasti tingkat meridian yang dibuka oleh Zhou Yuan belum tinggi-tinggi amat. Dan sebelumnya Pei Yuan kalah cuma karena dirinya lengah. Kalau Pei Yuan sudah tahu Yang Mulia telah membuka meridian, Qi Wei yakin pasti kemenangan Pei Yuan bisa diraih dengan mudah. Zhou Yuan yang melihat Lin Feng di sebelah Qi Wei sangat yakin jika keduanya sudah menjalin suatu kerjasama, dan tujuannya tak lain untuk menjatuhkan Yuan. Di lain hal, Yao Wei berkata berapakah meridian yang sudah dibuka oleh Yuan.
dua katanya. Meridian kedua yang digabungkan dengan kemampuan rune Genesis di atas rata-rata. Yowei menilai jika sang MC seharusnya bisa meraih posisi 10 besar dalam ujian ini, dan kemudian ujian putaran pertama pun terus berlanjut. Di antara para siswa yang bertarung, Lin Feng beraksi sangat mencolok, padahal dia cuma melawan siswa yang tingkatannya lebih rendah, dan seharusnya ia bisa mengakhiri pertarungan dengan cara yang mudah. Namun aksi yang ia lakukan lebih terlihat seperti sebuah penindasan. Zhou Yuan yang emosi melihatnya langsung memelototi Pak Wasit, hingga akhirnya Pak Wasit pun mengatakan jika tujuan dari kompetisi tersebut ialah untuk belajar, bukannya menyakiti orang lain, bahkan sampai membuat lawan menderita kerugian yang parah. Setelah mendapatkan sedikit peringatan, Lin Feng kemudian menendang lawannya keluar dari arena, mengakhiri pertarungan berat sebelah yang terjadi. Pertandingan putaran pertama akhirnya usai. Dari total 80 siswa kini hanya tersisa 40 saja yang selanjutnya akan bertarung di putaran kedua. Dalam pertarungan putaran kedua ini, Yowei tampil cukup mencolok. Ia menunjukkan keahlian dari bakat yang membuat para siswa terpukau setelah melihat pertarungannya, dan Yowei berhasil meraih kemenangan tanpa kendala. Sementara itu di arah lain, Kiwei telah melakukan pengaturan. Seorang siswa bernama Shiyu akan diturunkan olehnya untuk melawan Zhou Yuan. Pria arogan tersebut meminta Shiyu untuk memenangkan pertarungan dengan menggelegar, menggunakan seluruh kekuatannya dari awal pertandingan. Dengan demikian maka pertarungan akan berakhir dengan cepat. Pertarungan Zhou Yuan melawan Shiyu akhirnya dimulai, dan sesuai dengan rencana, Shiyu tanpa berlama-lama dia langsung membuka meridian ketiganya, mengepalkan tinju dan bergerak ke arah Zhou Yuan dengan cepat. Namun tiba-tiba Zhou Yuan menghilang dari pandangan. Melakukan serangan balik bertubi-tubi dan menunjukkan sedikit kengeriannya sebagai sang pangeran naga. Shiyu yang sama sekali tidak bisa mendaratkan satupun serangan dan kini tak bisa balik melawan, benar-benar dibuat ngeri oleh Yang Mulia. Zhou Yuan bertanya apakah Shiyu masih mau melanjutkan baku hantamnya. Ya tentu saja tidak dong. Ia mengaku kalah karena sadar sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa menang. Seluruh siswa yang melihat aksi keren Yang Mulia pun bersorak-sorai atas kemenangannya. Semuanya kecuali para pembelot seperti Kiwei dan kawan-kawan yang mencoba untuk menjatuhkan Zhou Yuan. Menatap ke arah Yuan, Kiwei memberikan isyarat gorok. Ah, drama banget sih ini orang, pikir Zhou Yuan. Putaran kedua akhirnya telah usai dan hanya tersisa 20 siswa saja. Selanjutnya adalah putaran ketiga. Siswa yang menang dalam putaran ini akan menjadi kandidat 10 besar yang berhak untuk memilih akademi yang mereka inginkan. Sementara untuk pertarungan pertama dalam putaran ketiga tersebut, Pak Wasit mengumumkan bahwa Lin Feng akan berhadapan dengan Zhou Yuan. Benar-benar tidak masuk akal. Selain pertarungan di antara mereka tidak seimbang, Zhou Yuan juga belum sempat turun dari arena loh. Pertarungan tak adil tersebut seketika menjadi bahan obrolan para siswa. Menghadapi Lin Feng yang sudah membuka meridian keempat, ditambah Yuan yang baru saja menyelesaikan pertarungannya, membuat mereka beranggapan Yang Mulia tidak memiliki kesempatan untuk bisa menang. Di arah lain, Tian yang berkata, setelah hari ini, orang-orang yang bertanggung jawab atas ujian kali ini akan langsung ia pecat dari istana seperti Pak Wasit dan semua orang yang bersangkutan. Sambil seruput kopi, Dekan Shu Hong menganggap tindakan yang diambil oleh Tian yang terlalu berlebihan. Oke, gile, tidak ada yang berlebihan kok. Itu merupakan ketegasan seorang pemimpin istana seperti Tian Yang. Dengan tegas Tian Yang juga berkata kalau Shu Hong di sini sama sekali tidak memiliki hak untuk menceramahinya. Melihat ketidakadilan yang terjadi, Yowei mencoba untuk angkat bicara, akan tetapi Pak Wasit langsung menyuruhnya untuk segera diam dan jangan mengganggu pertarungan yang akan segera berlangsung. Namun Yowei langsung menghentikan aksinya setelah ia mendapatkan isyarat dari Zhou Yuan yang meminta wanita tersebut untuk tenang-tenang saja.
Sebelum pertarungan dimulai, Lin Feng mengungkapkan jika sejak awal Su Youwei yang begitu ia damba-dambakan sama sekali tidak pernah menatap orang lain kecuali Zhou Yuan. Jadi supaya ia bisa mendapatkan pengakuan dari wanita tersebut, di sini Lin Feng akan mengalahkan Zhou Yuan dan tentunya mengalahkannya dengan cara yang paling memalukan. Tak berselang lama kemudian perbaku hantaman di antara mereka pun dimulai. Semua orang yang melihat duel tersebut kembali dibuat heran karena nyatanya di sini Zhou Yuan bisa mengimbangi Lin Feng yang katanya akan menjadi calon-calon juara. 在磨蹭什么？和夺冠热门的林峰居然不分伯仲！ Kesal karena tidak bisa mendaratkan satupun serangan, Lin Feng kemudian membuka meridian keempat untuk melanjutkan pertarungan. Walaupun kecepatan Lin Feng kini telah meningkat secara signifikan, tapi tetap saja ia masih belum bisa mendaratkan pukulannya. Karena Zhou Yuan kembali menggunakan kemampuan Bling Bling bergerak dengan set-set, dan kemampuan ini disebut sebagai langkah naga. Kemampuan Genesis yang sempat diajarkan oleh Yao Yao sebelumnya dengan memberikan getaran ki ke udara akan menciptakan efek seperti penutup mata, membuat serangan lawan meleset jauh darinya. 形成类似障眼法的作用，1000米。又是这种诡异的身法。 Untuk menghentikan gerakan aneh yang digunakan oleh Yuan, Lin Feng menggunakan teknik Genesis tingkat menengah hentakan naga. Dan disinilah ia berhasil mendapatkan kesempatan mendaratkan sebuah serangan kepada Zhou Yuan yang hampir saja kalah karena sedikit lagi ia keluar dari arena. 去不稳，一击不是打了挺多下了。 Pertarungan pun kembali berlanjut dan kali ini Zhou Yuan menggunakan 3 rune Genesis andalannya, yakni rune peringan tubuh, rune kekuatan, dan rune kulit besi yang digunakan di saat yang bersamaan. Lin Feng yang terlihat sama sekali tidak takut menggunakan teknik Genesis menengah perisai iblis besi, teknik yang seakan-akan bisa menyerap serangan yang coba didaratkan oleh Zhou Yuan. 见识一下我们的差距。东平元术接受了。 Di antara teknik Genesis menengah yang ada, dikatakan perisai iblis merupakan teknik terbaik karena bisa memantulkan serangan lawan. Dan kini setelah menggunakannya, Lin Feng berhasil mendominasi arah dari jalannya pertarungan yang sedang berlangsung. Di tengah-tengah pertarungan, Lin Feng berkata jika ia akan membuat Yang Mulia kalah dengan kekuatannya sendiri, dan dengan demikian maka rasa malu yang ia dapatkan akan diketahui oleh seluruh warga di Kekaisaran. Tak berselang lama, Zhou Yuan tiba-tiba saja menghentikan pergerakannya karena batas waktu dari Genesis Rune yang ia gunakan sudah hampir habis. Lin Feng sangat yakin tanpa bantuan Rune Genesis ia bisa langsung mengalahkan Zhou Yuan dengan mudah. Apa iya, balas Zhou Yuan? Sementara Lin Feng memusatkan kekuatannya ke bagian telapak tangan sambil bergerak menuju ke arah Zhou Yuan untuk melakukan serangan penghabisan. Sedangkan bagi Zhou Yuan ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan meridian keduanya. Dan kemudian terjadilah adu tinju yang begitu heboh di antara mereka. Dan tanpa diduga-duga lagi, dalam adu tinju tersebut Lin Feng lah yang harus terhempaskan. Walaupun cuma meridian kedua saja, tapi kekuatan yang mulia Pangeran Naga Zhou Yuan lebih mendominasi ternyata. Dan sebagai serangan penghabisan, Zhou Yuan menggunakan teknik Genesis kelas 1 auman harimau yang diajarkan oleh Yao Yao, dilanjutkan dengan teknik penghisapan naga cengkeraman penghancur gunung yang dilepaskan dari udara, menghempaskan Lin Feng sampai tidak sadarkan diri keluar dari arena. 我们吸收。水山，讲究刚猛沉重之力，如巨人。山，给我破！我忍住。 Para siswa kembali dibuat terkagum-kagum oleh penampilan memukau yang diberikan oleh Yang Mulia Zhou Yuan. Di sisi lain, Dekan Xu Hong juga terheran-heran karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhou Yuan terlalu kuat di tingkatannya yang baru mencapai meridian kedua. Walaupun sudah mengatur pertarungan di belakang layar, tapi hasilnya sia-sia. Bersama dengan itu, Chu Tian yang menyuruh Pak Wasit yang malah terdiam untuk segera mengumumkan kemenangan Zhou Yuan. Kejadian ini akan menjadi momentum awal bagi sang pangeran naga yang selanjutnya bertujuan untuk mengambil satu persatu hal-hal yang telah hilang di dalam kekaisaran Great Zhou-nya. Di sisi lain, Kiwei pergi dari arena sambil ngambek karena rencananya sudah rusak. 还想要死灰复燃？ Sin beralih ke tempat kediaman keluarga Qi dengan Kiwei yang melaporkan kepada ayahnya Qiwan bahwasannya Zhou Yuan sudah berhasil membuka meridian keduanya, dan bahkan ia juga mampu mengalahkan Lin Feng yang sudah mencapai meridian keempat.
Kyuan merasa memang sudah sewajarnya sosok sang naga yang jatuh bisa kembali bangkit dan menjadi kuat, mengingat selama ini Zhou Yuan sudah melalui jalan yang sulit. Kyue bertanya apakah kejadian ini harus mereka laporkan kepada Kekaisaran Great Wu. Tak perlu menurut Kyuan, sebab saat ini kekaisaran tersebut sedang berada dalam masa-masa peperangan melawan wilayah yang lainnya. Toh naga suci keberuntungan juga sudah diambil oleh Great Wu, dan kini hanya tersisa racun naga kebencian saja yang tertanam di dalam tubuh Yuan. Menghilangkan racun naga tersebut akan sangat sulit, ungkapnya. Ia juga sama sekali tidak merasa khawatir dengan sebagian murid yang seharusnya masuk ke Akademi B malah bergabung ke Akademi A. Selama bertahun-tahun Kyuan sudah membuat suatu rencana yang tidak bisa ditentang oleh Zhou King. Dan bocah yang baru membuka 2 meridian saja seperti Zhou Yuan dirasa tidak akan mungkin bisa mengubah situasi, apalagi mengacaukan rencana yang sudah ia bentuk. Dan baginya yang terpenting ialah Kyue bisa meraih posisi pertama di dalam ujian tahunan, karena hanya dengan cara itulah mereka bisa semakin melemahkan posisi Zhou King di dalam kekaisaran, hingga akhirnya Kyuan bisa mengambil alihnya dari tangan sang raja. Untuk bisa meraih posisi pertama, Kyue memiliki kepercayaan yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkannya, dan bagi yang mulia, ia juga berniat untuk menghancurkannya hingga sang pangeran naga benar-benar tidak bisa lagi bangkit. Berpindah ke Akademi A, terdapat 3 murid baru yang bergabung di sana, yang diantaranya ialah You Wei dan Zhou Yuan. Yang sesaat setelah kedatangannya, ia langsung mendapatkan sambutan dari para murid lain dengan cukup formal, mengingat dia memiliki identitas yang tinggi. Namun Zhou Yuan meminta kepada para seniornya untuk bersikap biasa-biasa saja dan memanggilnya dengan nama tanpa memperdulikan background yang ia miliki. Seorang murid bernama Yang Zai cukup antusias atas bergabungnya Zhou Yuan di Akademi A. Perbakuhan taman hebat yang sebelumnya ditunjukkan oleh MC sudah menyebar ke seluruh akademi, dan Yang Zai yakin jika kedepannya Akademi A akan menjadi semakin kuat. Seorang murid perempuan yang bernama Song Kyusui yang begitu hyperaktif merasa sangat senang setelah mendengar kabar Zhou Yuan dan You Wei mau bergabung dengan Akademi A. Ia juga sudah datang pagi-pagi sekali hanya untuk menyambut ketiga orang tersebut. Terlebih lagi dengan You Wei yang dianggap sebagai murid wanita paling cantik di antara murid-murid yang ada. Dan kemudian tak lama setelahnya, sang pimpinan istana Chu Tianyang pun muncul. Setelah sekian lama tidak ada murid berbakat yang bergabung dengan Akademi A, akhirnya kini ia bisa memiliki 3 murid baru. Maka dari itulah selanjutnya Tianyang akan menaikkan tingkat intensitas latihan para murid-muridnya. Pengumuman dari Tianyang yang begitu mendadak membuat banyak murid-murid mulai mengeluh, karena tentu saja dengan naiknya intensitas latihan mereka, maka akan bertambah pula energi yang harus mereka keluarkan selama berlatih. Hal ini sangat dibutuhkan oleh para murid menurut Tianyang. Untuk saat ini cuma ada Yang Zai dan Song saja yang sudah berhasil membuka meridian kelima, sedangkan yang lainnya masih di bawah 4 meridian. Jika tidak ada seorang pun yang bisa mencapai meridian ke-6 di akhir tahun, maka Akademi B akan berada di posisi puncak. Hal itu akan mengakibatkan lemahnya posisi Akademi A di Kekaisaran, yang juga akan memberikan dampak besar kepada situasi di dalam Istana Great Zhou. Itulah mengapa Tianyang mau seluruh muridnya mulai dari sekarang bekerja lebih keras dari apa yang sudah dijalankan oleh Akademi B, dan membuat Akademi A berada di posisi teratas. Sebagai awal dari pelatihan mereka kali ini akan diadakan di air terjun Giok. Dikatakan bahwa air terjun Giok merupakan harta karun yang dimiliki oleh Kekaisaran Great Zhou. Di atas air terjun terdapat batu giok ungu dengan kekuatan melimpah yang energinya terus mengalir dari air terjun, dan energi tersebut bisa diserap oleh manusia demi membantu membuka meridian mereka. Aura yang dikeluarkan oleh giok ungu sangat hangat dan lembab. Meskipun sudah mencapai batas penggunaan, itu tidak akan membuat kerusakan pada meridian seseorang. Untuk membantu latihan para murid, Tianyang juga sudah membawa 2 orang Master Rune Genesis dari istana. Makanya Tianyang meminta kepada para murid untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang jarang-jarang ini. Sebelum memulai pelatihan, para murid pun berbaris dengan rapi. Mereka sedang menunggu untuk mendapatkan rune Genesis konsentrasi yang akan digambarkan oleh Master Rune. Dengan menggunakan rune tersebut, barulah mereka bisa menyerap kekuatan dari giok ungu dengan lebih efisien. Zhou Yuan kemudian mengajak You Wei ke depan air terjun giok, membuat wanita tersebut merasa heran kenapa Zhou Yuan malah pergi lagi ke tempat ini, bukannya mengantri seperti murid-murid lain untuk bisa mendapatkan rune konsentrasi. Jika dilihat dari banyaknya murid, Zhou Yuan merasa kalau mereka memiliki banyak waktu luang, jadi ia akan menggunakan kesempatan ini untuk mengenal lebih jauh tentang air terjun di hadapannya. Tanpa basa-basi, Yuan langsung saja masuk melompat ke balik gua yang terdapat tepat di balik air terjun, dan sesaat setelah masuk ke sana, ia bisa langsung merasakan tekanan kuat yang diberikan oleh kekuatan giok ungu yang mengalir melalui air, kekuatan yang juga terasa hingga ke bagian terdalam meridiannya.
没事。 Mencoba menyerapnya secara mandiri, Zhou Yuan kini hanya bisa menyerap tipis-tipis kekuatan giok ungu yang terus mengalir. Dan inilah alasan mengapa seorang harus terlebih dahulu mengukir rune konsentrasi di tubuhnya sebelum berlatih di dalam air terjun tersebut. Zhou Yuan kemudian melanjutkan kultivasi dengan memanfaatkan tingkat jiwanya yang sudah mencapai alam ilusi. Ia yakin hal ini akan membantunya menyerap kekuatan yang mengalir dari air terjun. Nona Song kemudian datang menghampiri Yao Wei yang berdiri sendirian di depan air terjun. Ia merasa bosan menunggu antrian yang terlalu banyak dan juga terlalu panjang. Di sini Song cukup terkejut ketika mendapati jika Yang Mulia sedang berada di dalam air terjun. Dampak yang diberikan oleh air terjun tersebut juga sangat kuat. Pertama kali Song masuk ke dalamnya, ia bahkan sama sekali tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan air terjun. Dan sekarang Zhou Yuan masuk ke sana tanpa menggunakan rune konsentrasi. Menurut wanita ini pasti Yang Mulia tak bisa bertahan lama dan sebentar lagi akan segera keluar. Setelah menunggu cukup lama, Nona Song terheran-heran kenapa Yang Mulia Zhou Yuan masih belum juga keluar, padahal sudah lewat sebatang dupa atau 15 menitan. Hingga saat ini Song sama sekali belum pernah melihat murid-murid yang bisa bertahan selama itu ketika pertama kali memasuki air terjun giok. Maka dari itulah ia akan melaporkan hal ini kepada pemimpin istana Chu Tianyang. Tapi sebelum memberikan laporan, Zhou Yuan pun keluar dari dalam air terjun. Setelah merasakan sendiri metode menahan tekanan air terjun dengan menggunakan jiwa memang memungkinkan, tapi terlalu menguras banyak tenaga. Tapi jika itu digabungkan dengan rune genesis konsentrasi, Yuan yakin hasil yang akan ia dapatkan pasti lebih maksimal. Yuan yang dihampiri oleh Ciwi pas lagi tiduran pun langsung bangun. Di sini Nona Song benar-benar terkesima dengan Yuan yang bisa bertahan 15 menitan di dalam air terjun, meskipun ini baru pertama kali baginya. Dan setelahnya mereka pun langsung kembali menuju antrian. Zhou Yuan bertemu dengan Chu Tianyang, di mana MC di sini izin keluar sebentar bersama Yao Wei. Dengan begitu bersemangat, Zhou Yuan mengajak Yao Wei untuk bertemu dengan sosok yang ia panggil sebagai senior. Namun sebelum itu ia meminta Yao Wei untuk menunggu sebentar sebelum ia diperkenalkan dengan sang senior. 小师姐，介绍你们认识，你先在这里等一下。 Karena merasa penasaran, Yao Wei pun sedikit mengintip, dan di sebuah gazebo ia bisa melihat sosok wanita yang memiliki lekuk tubuh, rambut, dan wajah yang begitu indah. Dan dia adalah senior yang dimaksudkan oleh Zhou Yuan. Yao di sini sedang menggambar rune genesis di dalam sebuah lukisan pemandangan. Metode yang digunakan oleh Yao terlihat amat sangat rumit untuk bisa dipahami. Sedangkan Yao Wei yang melihat dari kejauhan merasa agak mengsedih karena Yang Mulia terlihat begitu dekat dengan seniornya. Mereka pasti sudah kenal lama. 这么亲密， Sementara itu Yuan langsung merasa keliengan setelah melihat lukisan pemandangan Yao, dan itulah efek yang akan terjadi karena Yuan baru saja mengamati rune genesis dengan tingkatan yang lebih tinggi. Sedangkan yang dilihat oleh Yao Wei adalah kedekatan Yang Mulia dengan Yao yang membuatnya malah semakin mengsedih, teman-teman. Tujuan Yuan datang menemui Yao masih ada kaitannya dengan rune genesis, lebih tepatnya rune konsentrasi. Yuan meminta si Nona untuk menjelaskannya lebih detail. Dan supaya tidak bisa menolak, ia juga sudah membawa sebotol anggur untuk si Nona. Setelah mendapatkan sogokan anggur, Yao pun minta Yuan untuk langsung buka baju. Wow. 加上，可是我费了好大的力气才搞来的。 Di sisi lain, Yao Wei malah semakin dibuat kaget ketika dia melihat Yang Mulia dan Yao sedang buka-bukaan. Rune konsentrasi yang akan diukir oleh Yao ialah rune api dan es. Dikatakan sebagai rune terbaik di antara rune genesis tingkat 1. Namun ketika dilukiskan pada tubuh seorang, rasanya akan cukup perih. Selama prosesnya, Yuan merasa sangat aneh ketika energi api dan es secara bersamaan masuk ke dalam tubuhnya. Dua rasa menjadi satu. Untuk menahan rasa sakit, Yuan dipersilakan untuk bicara sebagai pengalihan, kata Yao. Yuan bertanya berapakah rune genesis yang bisa ia gambar di tubuhnya. Cuma sampai kelas 3 untuk sekarang, kata si Nona. Tapi nanti jika Zhou Yuan sudah menjadi lebih kuat, ia bisa mencoba rune kelas 4. Rune kelas 4 itu cukup kuat, sudah setara dengan praktisi yang mencapai ranah Heavenly Gate. Jika begini terus, Yuan beranggapan justru malah dialah yang akan mendapatkan perlindungan dari Yao, bukan sebaliknya. Nang-nang saja, kata si Nona, karena Yuan tidak harus melindunginya di masa-masa ini, melainkan di masa depan nanti. Kekuatan dari rune api dan es yang masuk ke dalam tubuh Yuan membuatnya merintih kesakitan. Suara rintihan yang membuat Yao malah semakin salah sangka. Kimochi, daya sedot yang kuat. Efek dari penyerapan rune genesis es dan api itu masih lebih oke daripada menggunakan jiwa.
Zhou Yuan mengatakan kalau dia juga membawa seorang teman yang mesti dibantu oleh Yao Yao. Karena dia juga merupakan seorang wanita, Zhou Yuan yakin kalau si Nona bisa berteman baik dengannya. Setelah mendapatkan izin, barulah Yuan meminta Yao Wei untuk segera keluar. Yao Wei berjalan dengan canggung. Ia juga beranggapan kalau dia baru saja mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh Yang Mulia dan seniornya. Diberikan penjelasan, barulah Yao Wei mengetahui kalau dia sudah salah sangka. Yuan menjelaskan kalau senior Yao Yao baru saja melukiskan rune Genesis es dan api konsentrasi di tubuhnya, dan Yuan juga mendapatkan izin supaya Yao Wei bisa sekalian masuk ke dalam kediaman. Yao Yao bertanya kenapa Zhou Yuan malah ikut-ikutan masuk ke sana, bahkan sampai ke dalam kamar. Jadi langsung saja Yao Yao mengusirnya keluar. Kedua cewek-cewek ini pun saling memperkenalkan diri satu sama lain, dan mulai dari sini Yao Wei memanggil Yao Yao dengan kakak. Dan sama seperti Zhou Yuan, untuk melukis rune konsentrasi Yao Wei diminta untuk langsung saja melepaskan bajunya. Gadis cantik, gadis manis, tenang saja, ini cuma sedikit sakit kok. Hehehe, dan prosesi pun dimulai.看得快好了。 Di sini Yao Yao merasa aneh karena efek dari penyerapan rune Genesis es dan api pada tubuh Yao Wei lebih baik daripada di tubuh Zhou Yuan. Seakan-akan seperti sudah terdapat dua kekuatan yang berbeda jauh di dalam tubuh wanita tersebut. Apakah ini merupakan Genesis legendaris Yin dan Yang, pikirnya. Setelah selesai, mereka pun akan langsung kembali ke akademi. Zhou Yuan juga sekalian akan mengajak Yao Yao melihat air terjun giok daripada gabut sendirian di tempat ini. Setiap akademi memiliki batas waktu yang ditentukan bila ingin menggunakan air terjun giok. Tempat tersebut hanya akan dibuka selama 2 hari sekali dan cuma bisa digunakan selama 3 jam dalam satu waktu. Ditambah dengan antri, dalam waktu yang terbatas ini, Cutian yang berharap agar murid-muridnya bisa lebih lama bertahan ketika memasuki air terjun, memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Di tengah-tengah pelatihan muncullah Xu Hong dan murid kebanggaannya dengan begitu arogan. Ia juga sekalian membawa dekan dari akademi Sedan D. Mereka datang padahal waktu penggunaan air terjun akademi A masih tersisa banyak. Xu Hong berkata bahwa alasan dia dan para dekan lainnya datang itu karena semua orang merasa alokasi waktu air terjun giok sangat tidak adil. Air terjun giok hanya bisa digunakan selama 8 jam dalam 2 hari. Bila dibandingkan dengan akademi lain, akademi A punya lebihan waktu 3 jam untuk menggunakan tempat tersebut. Dan dahulu itu memang layak ketika akademi A menjadi yang terkuat. Tapi bagi Xu Hong, akademi A yang sekarang sudah melemah tidak layak mendapatkan lebihan waktu untuk menggunakan air terjun tersebut. Kata Xu Hong, karena sekarang akademi A bukan lagi akademi terbaik, maka mereka harus mengalokasikan lebihan waktunya ke akademi yang lain. Tian Yang berkata jika ketentuan pembagian waktu sedari awal ditentukan oleh sang raja, jadi kalau mereka mau mengadu, ngadulah kepada sang raja. Tak perlu menghadap sang raja, kata Xu Hong, karena seharusnya sebagai bagian dari keluarga Zhou, Cutian yang bisa langsung melakukan distribusi waktu. Tak perlu membuat identitas raja sebagai tamengnya. Kata-kata yang membuat Tian Yang tambah geram. Seakan-akan Xu Hong menganggap bahwa raja sama sekali tidak memiliki peran dalam hal ini. Untuk menekan Xu Hong, di sini Cutian yang menunjukkan kekuatannya yang sudah mencapai tingkat Heavenly Gate. Energi yang merah kelas 2 yang dipancarkan olehnya membuat para murid agak ngeri. Karena mau menggunakan cara kasar, Xu Hong yang tidak mau kalah juga menunjukkan kekuatan es miliknya. 想要动武，还怕你不成？一根气，一烧气。 Dalam perjalanan menuju air terjun giok, Zhou Yuan merasa jika rune es dan api yang dibuat oleh Yao Yao terasa sangat kuat, membuat punggungnya menjadi berat. Masa sih? Padahal Yao Wei saja tidak apa-apa kok. Dan ternyata yang dirasakan oleh Yuan terjadi karena ulah Tuntun yang usil. Sepanjang perjalanan dia sudah nemplok di punggung Zhou Yuan tanpa disadari. Tuntun yang usil juga sedikit memukul wajah Yuan agar tidak sampai terkena omelan Zhou Yuan. Tuntun kemudian memasang wajah sedihnya. Karena tidak bisa membalas, Yuan pun kemudian mengeluarkan daging hewan Genesis, tapi tidak diberikan kepada Tuntun, melainkan dia makan sendiri. Tuntun yang dibohongi langsung tantrum. Yao Yao berkata jika Tuntun ngamuk, dia bisa saja menelan orang secara hidup-hidup. Yao Yao juga belum pernah sekalipun melihat sesuatu yang keluar dari perut Tuntun masih dalam keadaan hidup. Tak lama berselang terjadi keributan dari beberapa orang yang berkata kini sedang terjadi perkelahian di antara dekan Akademi A dan B. Akademi B yang selalu menindas Akademi A mencoba untuk meminta waktu latihan mereka di air terjun giok.
是医院的人在玉灵铺闹事，要减少贾院的修炼时间。 Kita beralih ke air terjun Giok. Bentrokan kekuatan di antara Tian Yang dan Shu Hong masih terus berlangsung. Walaupun keduanya masih belum memulai perbako hantaman, namun tekanan dari kekuatan yang dua orang tersebut keluarkan sudah memberikan dampak pada sekeliling area. Untuk meredam situasi, dekan Akademi C dan D pun akhirnya angkat bicara. Mengingat kedua orang di hadapan mereka kini sudah mencapai ranah Heavenly Gate, takutnya jika pertarungan sampai terjadi maka itu akan memberikan efek negatif pada air terjun Giok. Itulah mengapa dekan yang lain meminta Tian Yang dan Shu Hong untuk segera berhenti. Setelah mendeaktivasi kekuatan mereka, Tian Yang dengan tegas berkata jika dia tidak akan pernah menyetujui keinginan sepihak Shu Hong yang mencoba untuk mengalokasikan waktu pelatihan di air terjun Giok. 绝对不会同意你给玉灵铺的事。 Bocah kipas Kiyue pun ikut-ikutan. Ia berkata bahwa usulan dari dekan Shu Hong bukan tertuju kepada Akademi A saja, melainkan kepada semua siswa di dalam istana Great Zhou. Di masa lalu memang Akademi A merupakan akademi yang paling diunggulkan, makanya berhak mendapatkan hak eksklusif lebihan waktu. Tapi itu cuma di masa lalu, dan sekarang Akademi A telah banyak mengalami penurunan. Jadi dirasa tidak adil jika Akademi A terlalu memakan banyak waktu melakukan pelatihan di sana. Sebagai penguasa istana sekaligus dekan Akademi A, keputusan yang diambil oleh Chu Tian yang jelas sangat tidak rasional menurutnya, dan itu akan menghambat pelatihan murid-murid lain yang lebih kompeten. Kiyue di sini mencoba untuk mempertebal kalau murid Akademi A itu nggak ada apa-apanya dan cuma mau buang-buang sumber daya saja. Di tengah-tengah perdebatan, Zhou Yuan pun muncul dan berkata, sesuai dengan aturan jika Akademi B memang ingin mencabut posisi teratas dari Akademi A, maka mereka harus menang 3 kali berturut-turut di dalam ujian tahunan dari kekaisaran. Pengajuan yang diinginkan oleh Shu Hong belum saatnya, tapi ia sudah mencoba untuk menendang posisi dekan A di sini. Benar-benar orang tidak sabaran, mau kemana sih emang? Selain membenarkan perkataan Yang Mulia, di sini banyak dari para murid yang berfokus pada Yao Yao. Mereka tidak menyangka jika di dalam kekaisaran Great Zhou ada nona cantik bagaikan peri sepertinya. Di sini Kiyue masih belum menyerah. Menurutnya Akademi A sudah 2 tahun berturut-turut kehilangan posisi menjadi yang pertama. Begitu pula dengan yang ketiga nantinya. Keunggulan dari Akademi A cuma berasal dari bacot yang dilontarkan oleh Yang Mulia saja rupanya, kata Kiyue yang membuat Yao Wei sangat jengkol. 你说什么呢？放尊重点。 Balik lagi, aturannya aturan. Zhou Yuan juga yakin jika di tahun ini Akademi A akan kembali meraih posisi pertama seperti dahulu. Ya, bagi Kiyue tetap saja hasilnya sudah ditentukan. Akademi B yang akan berada di posisi pertama. Toh cuma tinggal beberapa bulan lagi sebelum dimulainya ujian tahunan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Akademi A hingga saat ini cuma sia-sia, buang-buang sumber daya yang ada. Daripada terus melakukan perdebatan yang tiada akhir, Kiyue membuat kesepakatan di mana akademi mereka akan masing-masing mengirimkan seorang perwakilan bersaing siapa yang bertahan paling lama di dalam air terjun, maka merekalah yang akan menang. Tentu saja taruhan tersebut tidak akan menguntungkan pihak Akademi A karena Akademi B akan menurunkan Kiyue yang sudah mencapai meridian ke-6. Tapi dengan berani, Zhou Yuan balik bertanya apakah yang akan mereka pertaruhkan dalam taruhan tersebut. Dan isi taruhan di antara mereka ialah jika Akademi B yang menang, maka Akademi A diwajibkan untuk memberikan waktu 1,5 jam pelatihan mereka di air terjun Giok. 1/2 jam untuk dibagi kepada Akademi C dan D, sedangkan Akademi A cuma 1 jam saja. Kiyue sengaja menggunakan kemenangannya untuk menarik hati para dekan dari akademi lain. Rencananya cukup oke. Dan jika Akademi B yang kalah, maka mereka cuma harus memberikan Akademi A waktu 1,5 jam saja yang mereka miliki. Cukup simpel dan amat sangat beresiko. Zhou Yuan meminta maaf kepada Chang Yuan karena sudah membuat keputusan sendiri. Tapi hal ini ia lakukan karena Yuan sangat yakin jika dirinya bisa menang. Jadi neng-neng saja. 尽力而为便是。 Semua orang kini merasa gelisah ketika melihat Yuan yang harus adu ketahanan dengan Kiyue. Namun di antara mereka Yao Yao berkata nang-nang saja karena Zhou Yuan pasti akan menang kok. 放心吧，再加油！ Beach dari Akademi B yakin 100% Kiyue akan menang. Zhou Yuan yang hanya membuka 2 meridian bertahan 30 menit saja sudah luar biasa menurutnya. Sedangkan Kiyue yang sudah meridian ke-6 bisa bertahan selama 1 jam penuh. Benar kata Su Hong. Yang Mulia terlalu berani mengambil pertaruhan tersebut. Padahal Kiyue sangat berbeda dari para sampah yang Zhou Yuan temui di dalam ujian besar sebelumnya. Apa iya?
Sementara itu Qiwei meminta Yuan menyerah saja sebelum ia menunjukkan kemaluannya. Daripada baca terus, Zhou Yuan langsung saja masuk ke dalam balik air terjun dan kemudian diikuti dengan Qiwei yang diam-diam menyimpan sebuah pil berwarna ungu. Keduanya pun mulai berkultivasi dan berbeda dari sebelumnya. Setelah menggunakan rune es dan api dari Yao Yao, kini ia bisa menyerap 10 kali lipat energi giok ungu yang mengalir di air terjun. Setelah beberapa saat berkultivasi, Zhou Yuan juga bisa merasakan jika energi giok ungu kini menyebabkan meridian ketiga miliknya jadi melonggar, yang artinya ia akan segera membuka meridian ketiganya. Itu kabar baiknya, tapi kabar buruknya selama prosesi pembukaan meridian, Yuan sulit untuk bisa bertahan dari serangan eksternal. Setengah jam pun telah berlalu. Dekan Shuhong menganggap mungkin Zhou Yuan yang masih belum keluar sedang bertahan mati-matian di dalam air terjun. Jika yang mulia memaksakan tubuhnya, maka fisik Zhou Yuan akan mengalami kerusakan dan dia akan menderita kerugian yang parah. Sementara itu Yao Yao meminta Yao Wei yang terlihat begitu khawatir. Yao Yao yakin jika Zhou Yuan tidak akan mungkin kalah di dalam air terjun. Qiwei bisa melihat jika yang mulia hingga saat ini masih terus berusaha untuk bertahan, sementara kekuatan fisik dari meridian ke-6 Qiwei sudah hampir mencapai batasnya. Pikirnya pantas saja Zhou Yuan dengan berani menerima pertaruhan ini. Nyatanya ia memiliki kesanggupan untuk bisa bertahan toh. Akan tetapi Qiwei sudah mempersiapkan rencana untuk masalah yang terjadi seperti ini. Ia selanjutnya menelan pil ungu yang diam-diam ia simpan sebelumnya. Pil tersebut bernama pil penguat jiwa yang bisa membuat Qiwei sementara waktu memasuki tingkat ranah jiwa alam ilusi dan bisa bertahan dari tekanan energi giok ungu yang terus mengalir. 壮混蛋暂时踏入了虚境。Di saat itu pula ia melihat Zhou Yuan yang mulai menunjukkan gelagat yang aneh, di mana kecepatan penghisapan energi yang dilakukan oleh Yuan semakin meningkat. Di luar air terjun, bila melihat dari Genesis Ki yang dipancarkan oleh Zhou Yuan, Tian yang sangat yakin kalau Yuan kini sedang memasuki proses pembukaan meridian ketiga. Energi Genesis yang dikonsumsi untuk membuka meridian itu sangat besar dan kemungkinan Yuan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sambil tertawa, Shuhong berterima kasih kepada Tian Yang karena Akademi A sudah memberikan waktu lebih kepada akademi yang lainnya. Di dalam pelatihan air terjun giok ini, ia berkata seakan-akan kemenangan sudah ada di depan matanya. Di sisi lain, Qiwei yang akhirnya sadar jika Zhou Yuan sedang membuka meridian ketiga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang datang untuk menghancurkan Zhou Yuan dari dalam. Ia memasukkan Zhou Yuan ke dalam alam ilusi dan melepaskan serangan jarum jiwa, sebuah cara yang digunakan untuk bisa menghancurkan jiwa lawannya. Zhou Yuan agak heran bagaimana mungkin jiwa milik Qiwei bisa lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak masuk akal. 神魂攻击，其余的神魂怎么可能这？ Zhou Yuan selanjutnya membentuk barir emas untuk bisa bertahan dari serangan jiwa lawan. Sangat tidak menguntungkan bagi Yuan yang kini sedang berada dalam kondisi rentan dan dia harus bertahan dari serangan tersebut. Meskipun sudah bertahan sekuat tenaga, tetap saja pada akhirnya barir emas Yuan pun berhasil dihancurkan. Kejadian tersebut bertepatan dengan Zhou Yuan yang berhasil menembus batasan meridian ketiganya, menciptakan ledakan ki yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di luar air terjun. Di dalam ruang jiwa, Qiwei beranggapan kalau dirinya kini sudah berhasil menang karena jiwa Zhou Yuan sekarang sudah tidak lagi berada di hadapannya. Akan tetapi tidak seperti anggapannya. Ruang jiwa yang ia masuki seketika berubah menjadi ruang horor dengan pemandangan suram yang membuat siapapun merasa ngeri setelah melihatnya secara langsung. Iya, ini adalah ruang primal chaos Zhou Yuan. Qiwei yang ngeri pun tertarik masuk ke dalam lubang hitam, sementara tubuh fisiknya di dunia nyata terlempar keluar dari air terjun dalam keadaan tak sadarkan diri. Menjadi pemandangan yang benar-benar tidak bisa dipercaya oleh orang-orang Akademi B. Sementara Zhou Yuan tak lama berselang ia juga keluar dari air terjun dalam keadaan enjoyable. Zhou Yuan juga menyuruh Dekan Shuhong untuk langsung saja umumin pemenang karena hasilnya sudah ditentukan, mengakui kekalahan dan mematuhi aturan yang dibuat sendiri oleh Akademi B.
Anak-anak Akademi B merasa agak kesal dengan Kiwe yang malah kalah dalam taruhannya sendiri. Apa yang ia perbuat malah memberikan dampak kepada mereka dalam hal pelatihan. Beach dari Akademi B yang tidak mau ngaku kalah berkata kalau Zhou Yuan pasti curang. Ia mengatakan tanpa memiliki bukti yang jelas. Dekan Shuhong juga memberikan bantuan kepada si Beach. Ia berkata jika dirinya tidak menyangka Zhou Yuan sudah melakukan hal yang curang dan bahkan sampai berani melukai jiwa Kiwe. Dengan santuy Zhou Yuan pun melaporkan kepada Tianyang kalau sebelumnya Kiwe duluan lah yang menggunakan jarum jiwa untuk menyerangnya. Dan apa yang terjadi kepada Kiwe sekarang adalah konsekuensi dari apa yang sudah ia perbuat. Berbeda dengan si Beach yang cuma asal tuduh, Zhou Yuan punya bukti yang kuat. Dan itu terdapat pada dahi Kiwe yang menunjukkan tanda penggunaan segel rune genesis jarum jiwa kelas 1, membuat jiwanya bisa mencapai ranah jiwa alam ilusi untuk sementara waktu. Perbuatan Kiwe yang tercela kemudian menjadi gosip bagi para murid yang tidak mengira sosok yang sudah membuka meridian ke-6 sepertinya malah menggunakan cara yang licik. Benar-benar contoh yang tidak baik. Si Beach yang mendengar suara gosip para siswa pun pergi sambil merangkul Kiwe yang tak sadarkan diri dalam keadaan kesal setengah mati. Tak lupa pula Cutian yang mengucapkan terima kasih kepada Dekan Shuhong karena dia sudah mau berbaik hati memberikan waktu 1,5 jam pelatihan kepada Akademi A. Sebelum beranjak pergi dari sana, Zhou Yuan mengajukan permintaan kepada Tianyang untuk memberikan waktu 1/2 jam yang mereka dapatkan kepada Akademi C dan D, dan Tianyang pun menyetujuinya. Dengan demikian maka Yang Mulia Pangeran Naga Yuan berhasil mendapatkan dukungan dari orang-orang yang sebelumnya sempat mendukung Akademi B. Yeay! Scene kemudian beralih ke tempat kediaman Kiwe. Setelah menerima kekalahan dalam adu ketahanan di air terjun Giok, Kiwe marah-marah banting barang-barang yang ada di dalam ruangannya. Tak lama berselang Yusi, si Beach datang untuk sedikit meredam amarah Kiwe, berkata bahwa kemenangan Zhou Yuan sebelumnya cuma karena soal ranah jiwa dan modal keberuntungan. Kalau saja kekuatan fisik di antara mereka berdua diadu, jelas Kiwe lah yang akan menang dengan mudah. Kiwe begitu kesal karena reputasi yang selama ini sudah ia bangun susah payah di istana Grizzou malah hancur di tangan Zhou Yuan. Meminta Kiwe untuk tenang, Yushi merasa yang perlu Kiwe lakukan selanjutnya cuma menghancurkan balik Yuan ketika ujian tahunan kekaisaran diadakan, membuat MC merasakan apa yang dirasakan oleh Kiwe saat ini. Beralih menuju air terjun Giok. Semenjak Kiwe dikalahkan oleh Zhou Yuan, anak-anak Akademi A kini semakin rajin berlatih. Ditambah dengan waktu latihan air terjun Giok yang menjadi semakin panjang, membuat kecepatan pembukaan meridian setiap orang telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tentu saja itu semua bisa terjadi karena Sang Yang Mulia Pangeran Naga Zhou Yuan. Terlihat kilauan cahaya keunguan yang terpancar dari balik air terjun menunjukkan bahwa seorang sudah berhasil membuka meridian, dan ternyata dia adalah You Wei, wanita yang dikatakan amat sangat berbakat dan sekarang sudah berhasil membuka meridian kelimanya. Dengan demikian maka Akademi A memiliki 5 orang yang sudah mencapai meridian kelimanya. 苏有为真厉害！有3位打通5脉的学员了。 Zhou Yuan yang mendengar You Wei berhasil menembus batasan juga tidak mau kalah. Ia meningkatkan intensitas latihan dengan mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk membantu proses penyerapan energi Giok ungu. Yang Zai cukup menyayangkan karena Yang Mulia Zhou Yuan mulai berkultivasi di waktu yang terlambat, dan sekarang dia baru bisa mencapai meridian ketiga, padahal ujian tahunan kekaisaran cuma tinggal beberapa bulan saja. Cutian yang kemudian meminta Yang Zai untuk memanggil murid-murid lain karena sekarang waktu latihan mereka di tempat ini sudah hampir habis. 都上岸吧！今天的修炼就到这里。 Ketika semua beranjak pergi, You Wei yang masih berada di sana melihat sinar keunguan yang menandakan kalau Yang Mulia juga akan segera melakukan terobosan. Di waktu makan, ayah sangat bangga dengan kamu, Nak Yuan, karena berhasil membuka meridian keempat dalam waktu yang sangat cepat. Ia dianggap sangat layak menjadi keturunan langsung keluarga Zhou. Tapi bukannya merasa senang, Zhou Yuan justru lebih terlihat seperti orang yang sedang banyak pikiran. Setelah melamun sebentar, ia pun curhat menjelaskan kalau pembukaan meridian selanjutnya tidak akan secepat seperti sebelumnya, karena Yuan merasakan energi air terjun Giok kini sudah tak lagi ampuh kepadanya. Jika mau membuka meridian kelima dengan cepat, maka ia harus mencari metode lain yang bisa digunakan.
Kalau ia stuck di ranahnya yang sekarang, maka kesenjangan kekuatan di antara Yuan dengan Kiyue akan semakin jauh. Kemungkinan lawan telah mencapai meridian ke-7 dan takkan lagi bisa dihentikan olehnya. Dalam problema yang terjadi saat itu, Yao Yao memiliki solusi yang bisa digunakan untuk mempercepat pembukaan meridian. Yao Yao sendiri memiliki pemahaman tentang rune Genesis kelas 1 yang bernama rune meridian luar 36 monster. Syarat untuk bisa menggunakannya, ia harus memiliki esensi dan darah dari 36 monster kelas 1. Setelah diukir pada tubuh, maka roh jahat di dalam darah bisa digunakan untuk membuka meridian. Namun karena berhubungan dengan kekuatan negatif, cara yang diungkapkan oleh Yao Yao sudah pasti memiliki resiko yang cukup tinggi. Bagi mereka yang tidak memiliki tekad kuat, bisa saja terlahap oleh roh jahat sampai akhirnya perlahan menjadi ODGJ. Bunda Ratu meminta anaknya untuk pikirkan baik-baik jika ingin menggunakan metode tersebut. Ya, untuk sekarang Zhou Yuan sendiri sama sekali masih belum terlalu pengalaman untuk tahu seberapa besar bahaya ketika menapaki jalan kultivasi. Jadi menurutnya kalau Yuan takut dengan kekuatan mengerikan dari monster Genesis, maka selanjutnya ia tidak akan mungkin bisa bertahan dari masa-masa sulit yang bisa saja datang setiap saat. Karena Yuan akan menggunakan metode tersebut, maka sang ayah akan menyuruh orangnya untuk membawakan esensi dari 36 monster Genesis kelas 1. Tapi Yuan langsung melakukan penolakan karena ia berniat untuk mencari monster yang diperlukan dengan kekuatannya sendiri. Itu pilihan yang bagus, kata Yao Yao, karena percuma saja Yuan tumbuh semakin kuat tapi dia tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata dan tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Hari perburuan monster yang dilakukan secara solo oleh Zhou Yuan pun dimulai. Sebagai perlindungan dari monster yang berbahaya di dalam hutan Black Forest, Zhou King juga mengirim pasukan yang dipimpin oleh Komandan Lu pergi bersamanya. Dan perburuan pun dimulai. Ketika Zhou Yuan berhadapan 1 lawan 1 menghadapi monster Genesis kelas 1, tiba-tiba saja makhluk tersebut kabur setelah melihat Yao Yao dan Tun Tun datang ke sana. Nampaknya makhluk tersebut takut dengan si imut. Berjalan sebentar ke dalam hutan, Zhou Yuan kemudian menetapkan lokasi kemah mereka tepat di sebelah sungai. Dan karena Zhou Yuan akan kembali melakukan perburuan, Zhou Yuan berniat untuk meminta beberapa orang memberikan perlindungan kepada Yao Yao di tempat tersebut. Tapi si Nona merasa tidak membutuhkannya. Tun Tun dan dia saja sudah lebih dari cukup. Sementara itu di area sekitar Istana Raja Qi terjadi suatu keributan karena ada 2 maling yang mengambil barang berharga dari dalam istana. Setelah dikejar oleh beberapa penjaga, pada akhirnya 2 maling tersebut pun berhasil meloloskan dirinya. Dan ternyata siapa sangka maling-maling tersebut disewa oleh Kiyue. Dia kini sedang menjalankan sebuah rencana yang masih ada kaitannya dengan Zhou Yuan yang pergi ke dalam hutan Black Forest. Tak lama setelahnya muncul seorang paman-paman bernama Killing yang memberikan laporan kalau maling sewaan mereka sudah berhasil lolos dari kejaran. Dengan demikian maka selanjutnya semua orang akan segera tahu terdapat harta karun yang telah dicuri dari dalam istana Qi. Kiyue selanjutnya meminta Killing untuk membawa pasukannya pergi menuju hutan Black Forest untuk menangkap malingnya. Dan itu adalah Zhou Yuan yang niat hati mau dia hancurkan. Beberapa hari pun telah terlewati dan yang kini dilawan oleh Zhou Yuan merupakan monster Genesis ke-15-nya. Setelah menumbangkan monster Genesis bertanduk tersebut, Zhou Yuan harus kembali bertarung melawan ular Genesis yang dengan mudahnya dieksekusi hanya dengan melemparkan pena Tian Yuan mode kedua. Itu menjadi monster ke-16-nya. Tak jauh dari lokasi para penjaga kekaisaran Zhou, ada juga orang-orang dari Kiyue. Pada saat itu Killing mendapatkan laporan bahwa para maling kini sudah bergerak menuju ke arah target. Dan selanjutnya yang harus mereka semua lakukan ialah bergerak menuju ke tempat Komandan Lu berada dan membuat lebih banyak kegaduhan di sana. Di malam itu ketika Yao Yao sedang bermain air di pinggir sungai, Zhou Yuan pun kembali pulang sambil membawa buruannya. Sebelumnya ketika melakukan perburuan di awal-awal, Zhou Yuan selalu pulang dengan luka. Tapi sekarang ia sudah lebih jago dan sama sekali tidak mendapatkan luka dari para monster. Yao Yao kemudian meminta MC untuk mengambil darah dan jantung monster Genesis buruannya, karena di bagian tersebutlah paling banyak roh monster kuat yang akan membantu Yuan membuka meridian ke tingkatan selanjutnya. Setelah melakukan tugasnya, Zhou Yuan memberikan esensi yang dibutuhkan kepada Yao Yao dan dia sendiri akan kembali melanjutkan perburuannya. Di tempat lain, 2 maling sewaan berhasil meloloskan diri dari penjagaan ketika fokus pasukan Komandan Lu dialihkan oleh pasukan Killing yang datang ke sana.
Killing berkata jika dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Komandan Lu di dalam hutan ini. Bertemu dengan seorang kenalan di dalam hutan terasa sangat mengasyikkan, ungkapnya. Ia juga menjelaskan alasan kedatangannya ke dalam hutan itu dikarenakan sedang mengejar maling yang mencuri harta karun dari istana Qi. Bagi Komandan Lu, alasan yang disampaikan oleh Killing benar-benar terdengar sangat konyol, karena mana ada maling yang berani mencuri dari istana, mencurigakan. Killing juga berkata jika ia harus masuk ke dalam hutan karena Raja Qi sudah memberikan perintah untuk mengambil kembali harta karun tersebut dan memberikan hukuman berat kepada para malingnya. Itulah mengapa ia berharap agar Komandan Lu tidak mempersulit dirinya dalam hal ini. Komandan Lu kemudian menegaskan jika di dalam hutan tersebut tidak ada siapapun kecuali Yang Mulia Zhou Yuan yang sedang melakukan latihannya. Sekalipun mereka harus baku hantam di sana, Komandan Lu akan meladeninya. Karena jelas gerak-gerik Killing sangat mencurigakan. Ia seperti sedang bermain drama dan membuat pihak Zhou Yuan malah menjadi dirugikan. Di sisi lain, Yao Yao masih berada di sekitar area perkemahan bersama dengan Tun Tun di sungai. Dari arah lain terlihat dua maling sedang memandangi keindahan nona tersebut. Maling kekar yang menjadi bosnya tidak mengira jika nona cantik yang sering dirumorkan bersama dengan Zhou Yuan nyatanya cantiknya melebihi ekspektasinya. Sang bos maling kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengurus Zhou Yuan seorang diri. Mengingat Zhou Yuan cuma meridian keempat, ia merasa si anak buah sudah cukup untuk meladeninya. Sementara si bos maling yang kekar ini akan mengurus nona cantik Bakpri yang ia kira rasanya pasti begitu lezat. Mau tidak mau si anak buah maling pun akan melakukannya. Tapi dia meminta kepada sang bos untuk tidak menghabisi si nona dengan cepat. Sisainlah sedikit, dan setelahnya keduanya pun berpencar. Tuntun yang sedang asyik santai pun langsung terbangun ketika sang bos maling yang berniat mesum datang menghampiri. Di sini Yao Yao meminta Tuntun untuk menunjukkan sedikit taringnya. Tentu saja sang bos maling sama sekali tidak ngeri ketika melihat hewan kecil seperti Tuntun mencoba untuk menghadapinya. Ya, memang begitu pada awalnya. Tapi ketika si bos maling bermaksud untuk menginjak Tuntun, hewan kecil dan imut tersebut tiba-tiba berubah menjadi makhluk raksasa yang begitu mengerikan. Saking ngerinya si maling cuma bisa terdiam membatu dan sementara itu Zhou Yuan yang terlihat baru saja menyelesaikan perburuan ke-17-nya mendapatkan serangan mendadak. Di sini Zhou Yuan langsung melempar monster buruannya ke arah di mana serangan sebelumnya muncul. Dan sudah bisa ditebak si penyerang adalah maling. Karena pria yang muncul di depan Zhou Yuan bisa melewati penjagaan Komandan Lu, ia sangat yakin pasti telah terjadi sesuatu di area tempat di mana sang komandan berjaga. Si maling juga membawa-bawa nama Yao Yao yang ingin segera ia nikmati, membuat Yuan marah hingga akhirnya perbaku hantaman di antara mereka pun terjadi. Sesaat setelah melakukan baku hantam tanpa menggunakan meridian, si maling dibuat heran kenapa Zhou Yuan yang berada di bawahnya justru malah lebih kuat, membuatnya mau tak mau harus mengaktifkan meridian. Sementara si maling menggunakan teknik genesis tapak hitam, Zhou Yuan menggunakan teknik genesis pembelah bumi. Itu merupakan serangan jarak menengah kelas 1 tingkat Xuan, membuat si maling gagal mendaratkan tekniknya karena lebih dulu terkena serangan MC. Karena sebelumnya ia sudah meremehkan Yuan, kali ini si maling akan bertarung dengan serius. Ia mengeluarkan dual pedang Qi dan menggunakan teknik langkah bayangan bergerak dengan cepat menuju ke arah lawan. Sementara Zhou Yuan dengan sigap langsung mengaktifkan teknik auman harimau. Di sisi lain Komandan Lu yang sedang ditahan oleh Killing tiba-tiba mendengar suara rune auman harimau, menandakan jika Yang Mulia kini sedang tidak baik-baik saja. Sementara Killing menganggap kalau tugasnya kini sudah selesai.